Bab 2206. Kata-kata Luming membuat mata banyak orang berkedip. Tetapi beberapa orang, di mata cahaya yang menyala-nyala, tidak memudar, seperti awan biru, Yanxi beberapa orang. Apa yang terlalu banyak? Harta karun ini adalah harta yang ditinggalkan oleh orang-orang terkuat di zaman kuno. Namun, kedua orang ini masih sangat muda, bagaimana mereka bisa menggunakan kekuatan mereka? Aku ingin mengumpulkan harta ini dan memberikannya kepada orang-orang kuat di dua kota perbatasan. Hanya di tangan orang-orang kuat itu harta karun seperti itu bisa berkembang dan digunakan untuk berurusan dengan dewa jahat. Awan biru menyeringai dan berdalih. Konyol, kapan orang kuat di surga akan direduksi untuk merebut kesempatan generasi muda, sehingga harta generasi muda dapat menangani klan dewa jahat? Jika demikian, kita tidak akan pernah menjadi saingan dari dewa jahat. Luming menanggapi dengan cibiran, penuh ironi. Awan biru ini jelas serakah dan ingin merebut harta karun itu, tetapi dia mencari alasan yang sangat tinggi. Itu konyol. Mendengar kata-kata Luming, beberapa orang menunjukkan rasa malu dan mundur beberapa langkah, seolah ragu apakah akan mengambil tindakan. Mulan dan Jian Feiliu jelas merupakan Terans. Di medan perang kuno ini, jelas melanggar peraturan dari dua kota perbatasan untuk menyerang Terans dan merebut harta mereka. Tapi masih ada beberapa orang, jelas tidak rukun, warna keserakahan di mata lebih kental. Nah, tidak ada gunanya kamu fasih. Sia-sia memberi mereka harta seperti itu. Hari ini, aku harus menurunkannya dan memberikannya kepada orang kuat di dua kota. Awan biru berlanjut, tidak menyerah sama sekali. Mata Luming dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Awan biru ini benar-benar tercela. Lan Yun, karena kamu berkata begitu, kamu harus menyerahkan semua harta dan sumber dayamu. Harta dan sumber daya itu juga menyia-nyiakan limbah seperti kamu. Lebih baik memberikannya kepada yang lebih kuat untuk digunakan. Luming mencibir. Apa yang kamu katakan? Mata awan biru meledak dengan pembunuhan. Luming benar-benar mengatakan dia sia-sia. Aku bilang kamu sia-sia. Tidak bisakah kamu mendengarku? Serahkan sumber daya harta karunmu kepadaku. Lagi pula, sia-sia memberikannya padamu. Luming menambahkan. Hahaha, lucu, jadi kamu kuat. Lan Yun tertawa. Dia adalah Tianjiao teratas di surga. Sebelum dia menjadi kaisar, dia adalah anak Tuhan. Luming menyebutnya sia-sia. Nak, kamu memprovokasi aku dulu. Jika kamu tidak mematahkan anggota tubuhmu hari ini, aku tidak akan disebut awan biru. Awan biru marah. Jika kamu tidak menyebutnya awan biru, itu disebut awan hijau. Itu hijau di atas kepalamu. Luming berbicara dengannya, terutama untuk menunda waktu dan membiarkan dan mengaturnya. Pada saat ini, dan diam-diam bergerak di tengah kerumunan, sebuah rune tidak masuk ke tanah. Nak, aku akan membunuhmu. Awan biru sangat marah dan membunuh Luming. Luming menampilkan 6 sayap ilahi, dan sepasang sayap transparan muncul. Dalam sekejap, dia menghindari serangan awan biru. Sua. Awan biru meluncurkan badai seperti serangan. Namun, Luming terlalu cepat menggunakan ke-6 sayapnya untuk menghindari serangan awan biru. Luming tidak melawan. Secara alami, dia menunda waktu untuk memperjuangkan pertempuran dandan. Dalam sekejap mata, Lan Yun telah melakukan ratusan gerakan, tetapi dia belum bertemu Luming. Banyak orang terkejut. Aku tidak menyangka Luming begitu galak. Di bawah serangan awan biru, tidak ada yang salah. Kamu bilang itu kuat. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku secara langsung. Awan biru mengaum. Luming terlalu malas untuk memperhatikannya, dan terus mengelak dengan metode tubuhnya. Setelah beberapa lusin gerakan, Lan Yun masih belum bertemu dengan Luming. Awan biru, aku akan membantumu. Saat ini, Yanxi keluar dan menyerang Luming. Lan Yun, Yanxi, dan pencapaian mereka semuanya ada di Kaisar Virtual Bintang 3. Mereka adalah Tianjiao teratas di surga. Mereka mengendalikan salah satu hukum terkuat dan berlatih ke tingkat kedua. Selain itu, mereka juga mengontrol undang-undang lainnya. Kekuatan mereka luar biasa. Bersama-sama, kedua pria itu mengepung Luming dari dua arah. Tidak mudah bagi Luming untuk sepenuhnya menghindari masa lalu. Ledakan. Di belakang Luming, awan biru meniup telapak tangan, secepat kilat, secepat guntur, dan memiliki kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, Yanxi di depan juga melancarkan serangan. Dia memotong banyak cahaya pisau, menutupi Luming ke tiga arah. Dengan cara ini, Luming tidak bisa menghindarinya. Luming, oke. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke telinga Luming, yang merupakan suara dandan. Cahaya dingin melintas di mata Luming. Ledakan. Pada saat ini, semua nafas di tubuhnya meledak. 7 hukum, memancarkan cahaya yang berbeda, berkedip pada Luming. Di tangan Luming, sebuah palu besar muncul. Ini adalah kekuatan sihir aslinya, palu kekacauan. Boom, ledakan, ledakan, ledakan. Luming meledakkan 4 palu berturut-turut, mengenai segala arah.
Segera, Yanxi memotong cahaya pisau Luming untuk dipatahkan, tubuhnya sok gila, berulang kali mundur. Ledakan. Salah satu palu, mengenai telapak awan biru, mengeluarkan raungan besar. Tubuh awan biru, juga mengejutkan, bola balik. Kamu adalah Luming. Awan biru meraung. Luming mencoba yang terbaik, dan 7 aturan dipatahkan. Awan biru segera mengenali Luming. Apa? Tubuh limbah unik dari dinasti Yuan. Itu dia. Di tempat kejadian, banyak orang merespons. Pada awalnya, Tianjiao yang telah pergi ke kerajaan Yuan kembali dan mengatakan bahwa ada badan limbah unik di kerajaan Yuan, dan sebelum dia menjadi seorang kaisar, dia mengendalikan 2 hukum terkuat dan berbagai hukum kerajaan. Kejadian ini telah tersebar luas di lingkaran Tianjiao di Tianji, dan banyak orang telah mendengarnya. Reaksi terbesar adalah pedang Fei. Tubuhnya kaget dan matanya cerah pada Luming. Yang mengejutkannya adalah kata, Luming. Hahaha, ini kakekmu dan aku. Luming tertawa dan mengungkapkan wajah aslinya. Melihat wajah asli Luming, mata Jian Fei tiba-tiba berbinar. Ada yang kaget, ada yang tak terduga, ada yang luar biasa. Dia datang ke surga dan menyembah pria kuat yang mengerikan sebagai gurunya. Prestasinya di tahun-tahun ini telah membuat kemajuan pesat, dan visinya secara alami jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan teman di sini. Itu merupakan kejutan baginya. Kakak Lu, aku akan membantumu. Pedang terbang dan berteriak, dan pedang panjang di atas kepalanya terus berdengung. Tidak, kamu melindungi kakak Mulan. Lu Mingdao. Luming, kamu membunuh orang-orang dari keluarga biruku. Aku ingin kamu membayar harganya hari ini. Kamu tidak perlu membicarakan aturan apapun dengan orang-orang seperti itu. Awan biru meraung dan menyuruh anggota keluarga biru lainnya untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, kaisar sebenarnya dari karakter keluarga biru bergerak, menghembuskan nafas teror, menuju tekanan Luming. Orang yang tidak tahu malu, lihat aku. Saat ini, Dandan berteriak dan melambaikan tangannya. Di tanah, rune padat muncul. Rune memadatkan rantai, setiap rantai, dengan ketebalan lengan, menyapu ke arah tuan keluarga biru. Bab 2207, Subscribe Penatua. Tangan Dandan, kendalikan barisan besar, keluarkan rantai, menuju keluarga biru, tuan keluarga yang berliku dan pergi, untuk menjerat mereka. Karakter-karakter di ranah kaisar virtual itu tidak bisa menolak sama sekali. Mereka langsung terjerat rantai. Mereka sulit untuk bergerak karena mereka berjuang. Awan biru dan Yanxi juga terjerat. Itu kamu, sialan. Awan biru meraung, mengenali Dandan, matanya merah. Mereka berjuang dengan liar, tetapi tidak berhasil. Mereka dikunci dengan rantai. Ledakan, ledakan. Kaisar sejati dari keluarga biru, perjuangan gila, ingin membebaskan diri, tetapi kaisar sejati tingkat rendah, tidak banyak berpengaruh, rantai lebih terkunci lebih erat. Lebih baik mengandalkan lebih banyak, bukan? Sekarang bagaimana kamu bisa mengandalkan lebih banyak untuk menang? Luming melangkah ke udara dan berjalan menuju Lan Yun dan yang lainnya. Luming, apakah kamu berani menyentuhku? Awan biru mengaum. Sampai sekarang, berani sombong itu bodoh. Luming datang ke puncak awan biru dan menginjak wajahnya. Menyentuh. Wajah awan biru, simpul padat oleh langkah Luming, dicetak dengan cetakan sepatu. Ah! Awan biru meraung karena malu dan marah. Terakhir kali, wajahnya diinjak-injak oleh Dandan, dan semua giginya rontok. Sekarang dia telah pulih dari cederanya dan wajahnya diinjak-injak oleh Luming. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia adalah putra surga yang disukai. Kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Tetapi selama periode ini, hanya beberapa hari, wajahnya terus-menerus diinjak-injak, dan dia benar-benar ingin muntah darah. Apa namanya? Ini panggilan yang mengerikan. Luming meremehkan dan menginjak wajah awan biru. Kaki ini langsung membuat wajah awan biru membengkak, giginya rontok dan terbang keluar. Awan biru langsung menyemburkan seteguk darah, sebagian darah adalah gigi mulut yang rontok, sebagian lainnya adalah gas memuntahkan darah. Tuan-tuan, pria ini pelanggar hukum dan pelanggar hukum. Mari kita hancurkan dia bersama. Awan biru meraung, memanggil orang lain di langit. Tetapi orang lain saling memandang, dan tidak ada yang menyentuhnya. Luming tidak membunuh lagi, dan dia tidak memberikan beban berat. Itu bukan pelanggaran aturan. Apalagi banyak orang dan awan biru adalah pesaing. Ketika mereka melihat awan biru disalahgunakan, mereka terlalu senang berada di depan. Pada saat ini, bahkan Yanxi tutup mulut dan jujur, karena takut Luming akan menatapnya. Berani menelepon, datang lagi. Luming menginjak wajah Lan Yun lagi. Oh. Awan biru meratap, tetapi seluruh tubuhnya dirantai. Dia berdiri tegak dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa diinjak-injak secara pasif. Bunuh bocah itu, bunuh bocah itu.
Awan biru mengaum. Ledakan. Seorang kaisar bintang 6 dari keluarga biru, tidak terkunci, masih berjuang melawan rantai. Pas saat ini, kekuatan dunia dalam tubuhnya sedang membara, dan kekuatan berbagai hukum mengamuk, yang sangat kuat, dan membombardir rantai itu. Kaisar nyata bintang 6, itu terlalu kuat. Jika kamu ingin menerobos kaisar yang sebenarnya, kekuatan dunia itu kuat, dan stabilitas dunia kecil ada di satu sisi, dan aturannya juga diperlukan. Jika kamu ingin menghancurkan kaisar yang sebenarnya, kamu harus memiliki 3 hukum untuk mencapai level kedua. Dapat dibayangkan bahwa untuk mencapai kaisar sejati bintang 6, hukum kontrol, dan lebih mengerikan. Untuk sementara, rantai formasi dan tidak bisa saling mengunci. Bukan karena susunan dan tidak cukup kuat. Jika kamu memberi dan waktu 1 jam untuk mengatur susunan, belum lagi kaisar nyata bintang 6, bahkan kaisar sejati puncak, dapat dikunci. Tapi waktu yang baru saja diberikan kepadanya terlalu singkat. Mata awan biru menyala. Nah, kamu sudah selesai. Aku akan menyia-nyiakanmu dan mematahkan anggota tubuhmu. Raungan gila awan biru, bagi Luming, sudah membenci sumsum tulang. Ada begitu banyak omong kosong. Luming menginjak wajah awan biru terus-menerus, dan wajahnya hampir meledak. Dia bukan lagi manusia, dia bahkan tidak mengenalnya. Kemudian, di tangan Luming, busur bintang jatuh muncul. Dia tiba-tiba menarik busur bintang jatuh, dan panah warna-warni muncul. Bersenandung. Saat Luming melepaskannya, tali busur bergetar, dan gendang telinga berdengung. Panah berwarna-warni tiba-tiba terbang dan menembak ke arah kaisar bintang 6 dari keluarga biru. Pada jarak sedekat itu, kekuatan busur bintang jatuh dapat dimainkan sepenuhnya. Namun, kaisar bintang 6 itu terlalu kuat. Dia mengaum dan mengeluarkan lingkaran gelombang suara di mulutnya. Gelombang suara ini, yang mengandung kekuatan banyak hukum, mengalir ke panah warna-warni. Panah itu diblokir, dan bergetar di udara, dan gelombang suara berdebar kencang. Namun pada akhirnya, anak panah itu pecah berkeping-keping. Kunci untukku. Dan minum, tangan terus melambai, rune tak terbatas terisi, lebih banyak rantai, berliku ke keluarga biru kaisar nyata bintang 6. Untuk melawan panah Luming, kaisar nyata 6 bintang dari keluarga biru memberikan sedikit kekuatan dan hampir terjerat dalam rantai dan. Datang lagi. Luming menarik tali busur lagi, dan kekuatan suci yang melonjak terus mengalir ke busur. Wah! Itu adalah panah lain yang menembak ke alis kaisar bintang 6 dari keluarga biru. Luming, aku akan membantumu. Di sisi lain, seru pedang Freiliu. Begitu dia melambai, pedang panjang di kepalanya bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang. Dia memotong kaisar asli bintang 6 dari keluarga biru. Kekuatannya luar biasa. Kaisar bintang 6 dari keluarga biru meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga. Lengannya terus melambai, mengguncang kekuatan teror, melawan rantai di sekelilingnya, serta panah yang ditembakkan oleh Luming dan cahaya pedang yang berterbangan. Menyentuh. Raungan terdengar, dan anak panah dikalahkan. Pedang panjang yang terbang dengan pedang itu juga terbang keluar dan terbang kembali ke atas kepala Freiliu. Namun, untuk menahan serangan Luming dan Jian Freiliu, kaisar bintang 6 dari keluarga biru terlalu banyak terganggu. Akhirnya, dan mengambil kesempatan untuk mengunci kaisar bintang 6 dari keluarga biru dengan rantai tak terbatas, dan pihak lain tertinggal. 1-2. Ada beberapa rantai berturut-turut, berliku di sekitar kaisar bintang 6 dari keluarga biru, sehingga gerakannya perlahan akan melambat. Hati awan biru, tenggelam. Tapi saat ini, di kejauhan, ada cahaya merah ungu, ke arah sisi ini meledak. Dia adalah salah satu dewa jahat yang kuat. Jelas, anggota kuat dari klan dewa jahat tertarik dengan lampu merah dari Mulan. Wajah Lu Fei berubah. Dalam sekejap mata, orang-orang dari klan dewa jahat tiba. Sekilas mereka melihat Mulan duduk di kolam, dan mata mereka bersinar terang. Harta karun, ambillah, itu tidak bisa didapatkan oleh orang-orang di surga. Orang-orang dari klan dewa jahat berbicara. Tiba-tiba, sekelompok dewa jahat menyerbu Mulan. Brengsek. Luming meraung, membuka busur bintang jatuh dan menembakkan beberapa anak panah secara berurutan. Menyentuh. Beberapa dewa jahat ditembak di udara oleh Luming. Pada saat yang sama, pedang Freiliu juga mengendalikan pedang panjang di atas kepalanya dan memotong ke klan dewa jahat. Tapi di klan dewa jahat, ada beberapa orang kuat yang mengerikan. Dengan satu pukulan, mereka menerbangkan pedang panjang yang terbang dengan pedang. Wajah Jian Freiliu menjadi putih dan hampir memuntahkan darah. Pedang panjangnya, meski kuat, tidak cukup bagus. Dia hanya seorang kaisar virtual bintang 2, dan tidak bisa melawan yang kuat di kerajaan nyata. Bab 2208, Subscribe Penatua. Dan juga menembak, tapi juga tidak bisa berhenti. Mencari kematian. Beberapa orang dewa jahat menatap Luming dan membunuhnya. Haha,
Kamu pantas mendapatkannya. Lan Yun tertawa dalam hati dan mengambil kesempatan ini untuk berjuang melepaskan diri dari belenggu rantai. Ledakan. Dan Kaisar Bintang 6 dari keluarga biru akhirnya membebaskan diri dan datang ke awan biru untuk menjaganya. Ayo bertarung bersama dan bunuh klan Dewa Jahat. Harta karun tidak bisa didapatkan oleh klan Dewa Jahat. Dan berteriak dan bersekongkol dengan orang lain untuk melakukannya. Banyak orang saling memandang dan mulai. Di hadapan klan Dewa Jahat, tidak mungkin, itu adalah musuh bersama mereka. Tidak peduli siapa yang memiliki harta itu tidak bisa jatuh ke tangan keluarga Dewa Jahat. Namun, orang-orang di surga mulai terlambat, dan beberapa Dewa Jahat yang kuat dekat dengan Mulan. Di pihak Mulan, hanya ada satu orang bernama Jian Feiliu yang sama sekali tidak bisa menghentikannya. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan tubuh Kaisar Surga. Lu Ming berbalik untuk memikirkannya. Tepat ketika dia akan menggunakan tubuh Kaisar Tian, lapisan kecemerlangan tiba-tiba memenuhi gua di belakang Mulan dan Jian Feiliu, menghalangi Mulan dan Jian Feiliu. Ledakan. Orang-orang kuat dari klan Dewa Jahat bergegas menyerang dan membombardir kecemerlangan, tetapi kecemerlangan itu diam dan bahkan tidak menghasilkan riak. Menguasai. Jian Fei menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Kemudian sesosok keluar dari gua. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah abu-abu dan wajah dingin. Pada dirinya, orang lain tidak dapat merasakan jejak napas, atau mengetahui kultivasi, seperti orang biasa. Tapi setelah matanya tersapu, semuanya tertutup rambut, dan terjadilah kengerian yang hebat. Tidak, ayo pergi. Seorang kaisar sejati tingkat tinggi dari klan Dewa Jahat, dengan ekspresi panik, meraung dan mundur dengan liar. Klan Dewa Jahat, bunuh. Pria tua berjubah abu-abu itu membuka mulutnya dengan dingin. Begitu dia membuka mulutnya, sebuah pedang panjang muncul di udara dan melesat dengan cepat. Semua Dewa Jahat ditusuk melalui alis. Dalam cahaya pedang, tampaknya tidak ada perbedaan antara kaisar virtual dan kaisar asli, seperti bayi dan rentan terhadap satu pukulan. Dalam sekejap, semua roh jahat, lebih dari 100 orang, semuanya mati. Sutra. Di sisi surga, semua orang menarik napas. Pria tua berjubah abu-abu itu benar-benar pria kuat yang mengerikan. Setidaknya dia juga merupakan kultivasi dari Kaisar Agung. Jika tidak mungkin membunuh kaisar asli tingkat tinggi dengan mudah. Namun, bagaimana yang kuat dari kerajaan besar datang ke sini? Apakah pihak lain tinggal di sini sepanjang waktu? Namun, satu hal yang pasti bahwa pihak lain ada di pihak surga, teman dan musuh. Orang ini, belum mati. Dan mendatangi Lu Ming dan berbisik. Apakah kamu kenal dia? Untuk Lu Ming. Ya, aku pernah bertemu denganmu, tapi aku hanya seorang junior. Ketika kamu melihatku, kamu harus dengan hormat memanggilku Penatua. Dan berbicara dengan Lu Ming dan mulai menyombongkan diri lagi. Namun, Lu Ming masih sangat terkejut. Jelas, ini adalah karakter yang seumuran dengan Dan, pria kuat di zaman kuno, yang hidup hingga saat ini. Jelas, setelah Perang Dunia Pertama, pihak lain tidak mati. Menguasai. Aliran terbang pedang memberi hormat pada lelaki tua itu dengan hormat. Dengan baik. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk, lalu matanya menyapu orang-orang di langit. Sebuah suara dingin keluar, kamu pergi dari sini, ini adalah tempat aku untuk berkultivasi. Itu yang lebih tua. Beberapa orang mengepalkan tangan dan tidak berani banyak bicara. Mereka memberi hormat kepada lelaki tua itu dan berbalik. Tuan, mereka berdua adalah teman para murid. Pedang terbang menuju Lu Ming dan Dan. Mereka bisa tinggal. Pria tua berjubah abu-abu itu melirik Dan Lu Ming, terutama pada Dan. Tuan, bisakah aku membawa mereka berdua pergi? Awan biru berbicara. Saat ini, dengan bantuan bawahannya, dia telah melepaskan diri dari rantai tersebut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan harta karun itu, tetapi dia tidak ingin melepaskan Lu Ming dan Dan. Dia ingin membawa mereka pergi. Pergilah. Jawaban lelaki tua berjubah abu-abu itu hanya satu kata. Tuan, aku adalah keturunan keluarga Lan, jadi aku akan memberikan wajah tua aku. Lan Yun memegang tinjunya. Pergilah. Kali ini, suara lelaki tua berjubah abu-abu menjadi lebih dingin. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dengan kata, berguling, dan bergegas ke Lan Yun dan yang lainnya. Awan biru dan yang lainnya menghadapi perubahan besar, tubuh terlempar keluar, jatuh ke tanah, satu persatu memuntahkan darah. Bahkan Kaisar Bintang 6 pun sama, tidak ada perlawanan. Tuan muda, pergi. Kaisar nyata Bintang 6, dengan awan biru, sekelompok orang kembali bingung, sekejap mata tidak ada jejak. Hahaha, pendekar pedang jahat, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu belum mati. Setelah orang-orang surga pergi, Dan tertawa dan pergi menyapa lelaki tua berjubah abu-abu itu.
Jian Feiliu melihatnya dengan bingung. Pria tua berjubah abu-abu itu menatap Dandan dengan dingin dan berkata, kamulah yang rakus akan hidup dan takut mati. Kamu benar-benar tidak mati. Benar-benar orang baik yang tidak berumur panjang, dan telah menjadi bencana bagi ribuan tahun. Halo, kamu, bagaimana kamu berbicara denganmu? Dandan tidak senang, matanya membelalak. Pria tua berjubah abu-abu mengabaikan Dandan dan memasuki gua. Hahaha. Lu Ming tertawa. Nak, kamu tertawa kentut. Dan memelototi Lu Ming. Baru saja dia membual bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu adalah generasi mudanya, tetapi sekarang dia diperlakukan seperti ini oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ini benar-benar memalukan. Ah, hati orang tidak tua. Aku sangat rendah hati sekarang dan aku tidak kembali ke masa laluku. Menyedihkan memiliki sikap seperti itu. Dandan mendesah. Lu Ming, lama tidak bertemu. Saat ini, Jian Feiliu datang untuk menyambut Lu Ming. Sudah lama sekali, lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun. Lu Mingdao mendesah bahwa waktu telah berlalu terlalu cepat. Itu waktu yang lama untuk mengucapkan selamat tinggal. Untungnya, Jian Feiliu tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga prestasinya melonjak. Dia telah menjadi seorang kaisar. Ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Penatua ini adalah... Jian Feiliu menatap Dandan dengan ekspresi hormat di wajahnya. Dandan sebenarnya mengenal tuannya. Secara alami, dia menganggap Dan sebagai pria senior. Aku tak terkalahkan. Dandan mengangkat tangannya dan mulai menyombongkan diri. Lu Ming segera menyela kata-katanya, keajaiban, membual sepanjang hari, jangan memperhatikannya. Apa, Lu Ming, bagaimana menurutmu? Dandan kesal, menggertakkan giginya dan menatap Lu Ming. Ngomong-ngomong, Kak Pedang, apa yang terjadi padamu? Terlebih lagi, Kak Mulan, bagaimana dia bisa ada di sini? Bagaimana keadaannya sekarang? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, dan dia benar-benar penuh keraguan. Mulan adalah kakak perempuanmu. Pedang terbang karena terkejut. Ya, dia adalah kakak perempuan bela diri aku. Sebelum itu, ada perubahan di tanah Shen Huang, dan ada sebuah lorong. 6 tahun lalu, kakak perempuan bela diri Mulan melangkah ke saluran itu dan tidak pernah kembali. Aku juga melangkah ke sana saluran belum lama ini dan datang ke sini. Lu Ming mengatakannya dengan sederhana. Bab 2209, Subscribe Penatua. Lu Ming memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana dia sampai di sini, dan Jian Feiliu juga memberikan penjelasan singkat tentang pengalamannya. Ternyata budidaya pedang Feiliu ditinggalkan, terluka parah dan sekarat. Setelah memasuki kolam Wan Sui, dia dijemput oleh seorang pria misterius. Pria misterius itu adalah tuannya, pria tua berjubah abu-abu dan pendekar pedang jahat di mulut Dandan. Menurut Jian Feiliu, pada saat itu, lorong kota Shen Huang Jiulong sudah terbelah. Pendekar pedang jahat membawa Jian Feiliu ke sini dari kolam Wan Sui untuk mencuci kitab suci dan memotong intisari untuknya, dan kemudian dia mempraktikkan ilmu pedang unik dari pendekar pedang jahat itu. Kondisi budidaya ilmu pedang unik dari pendekar pedang jahat sangat aneh. Pada awalnya, kultivasi pedang Feiliu ditinggalkan, yang cocok dengan ilmu pedang unik dari pendekar pedang jahat. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti pendekar pedang jahat untuk berlatih di sini. Prestasinya telah berkembang pesat, dan sekarang dia adalah Kaisar Su Bintang 2. Lu Ming mengangguk. Pendekar pedang jahat jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Di zaman kuno, dia mengenal Dandan dan dapat berpartisipasi dalam perang tahun itu. Pada akhirnya, dia selamat. Di bawah pelatihan orang yang begitu kuat, dan di lingkungan kultivasi yang baik seperti surga, adalah normal bagi pedang untuk membuat kemajuan pesat. Kak Mulan, ada apa dengannya? Lu Ming menatap Mulan lagi. 6 tahun yang lalu, Tuan menyelamatkan Nona Mulan di pintu masuk lorong itu. Apalagi, Nona Mulan, secara kebetulan, bergema dengan warisan seorang teman Tuan pada waktu itu, sehingga mewarisi warisan dari sesepuh itu. Dalam sekejap, sudah 5 tahun. Saluran terbang pedang. 5 tahun, maksudnya Kak Mulan sudah 5 tahun begini. Lu Ming bertanya. Ya, menurut dugaan tuanku, Nona Mulan juga harus segera bangun. Saluran terbang pedang. Lu Ming mengangguk, ia siap menunggu Mulan bangun. Selanjutnya, Lu Ming dan Dandan tinggal di sini, dan waktu terus berjalan dari hari ke hari. Wilayah surgawi Taiking berdekatan dengan wilayah surgawi Hunyuan. Saluran antara dua alam surga telah lama direduksi menjadi medan perang. Kedua dunia telah bertarung selama bertahun-tahun dan mengubur tulang yang tak terhitung jumlahnya. Di satu sisi medan perang adalah Tianyu of Taiking, tempat dua kota perbatasan bersilangan, menghalangi pintu masuk Taiking Tianyu. Di sisi lain medan perang adalah wilayah yang ditempati oleh para dewa jahat. Ada banyak bangunan aneh dan ganas di sini, dan banyak orang kuat dari klan dewa jahat berkumpul di sini. Di salah satu gedung, sekelompok dewa jahat sedang berdiskusi. Sebagian besar roh jahat ini ditutupi sisik ungu, sementara hanya sedikit yang ditutupi sisik hitam.
Napas mereka sangat menakutkan dan mengejutkan, dan mereka semua adalah pria kuat yang mengerikan. Hal yang paling menakjubkan adalah ada klan dewa jahat di atas. Bentuk tubuh klan dewa jahat ini hampir sama dengan manusia biasa. Ini sedikit lebih tinggi dari ras manusia, sekitar 2 meter. Tidak ada skala di seluruh tubuh. Namun, dia memiliki mata ketiga di tengah alisnya, dan kepalanya penuh dengan rambut ungu, yang sangat menarik perhatian. Ini adalah keluarga kerajaan dewa jahat. Nenek moyang lama juga mengirimkan kabar bahwa saluran tersebut tidak ditutup sepenuhnya, dan ada harapan akan terputus. Oleh karena itu, kali ini, bagaimanapun, saluran tersebut harus diputus. Begitu kita memiliki saluran itu, pasukan kita dapat langsung menuju alam Yuan, dan kemudian melalui batas Yuan, kita dapat memasuki alam surga Taking dan menghancurkan dua dunia sekaligus. Kamu, kirim orang ke lapangan itu. Keluarga kerajaan dewa jahat memberi perintah. Ya, bagaimanapun caranya. Banyak dewa jahat menerima perintah, dan segera setelah itu, mereka terbang ke medan perang, menuju medan perang kuno tempat Luming berada. Di antara orang-orang ini, ada beberapa tokoh di alam Kaisar Agung. Karakter di Tianjing tidak berani masuk, karena begitu mereka masuk, mereka akan menarik semua tanda kuat, dan akan dikejar oleh semua yang kuat. Mereka tidak akan pernah mati. Kecuali kultivasinya kuat dan pasti, itu tidak lebih lemah dari mereka yang sangat kuat pada tahun-tahun itu. Dengan cara ini, kamu bisa tidak takut dengan tanda-tanda itu, seperti nenek moyang dari keluarga dewa jahat. Waktu sangat cepat, dan setengah bulan telah berlalu. Selama kurun waktu tersebut, Luming berlatih sambil menunggu Mulan bangun. Di tengah hari, bayangan Luming tiba-tiba muncul. Selama setengah bulan, pendekar pedang jahat itu tidak muncul. Menurut Jian Feiliu, tuannya terluka parah pada Perang Dunia Pertama di zaman kuno. Dia beruntung tidak mati, kultivasi dan kemampuan tempurnya belum pulih. Dia telah berada di pintu tertutup untuk penyembuhan tahun ini. Sekarang, kenapa tiba-tiba? Menatap ke langit, pendekar pedang jahat itu menghela nafas untuk waktu yang lama, sepertinya lorong itu tidak sepenuhnya rusak, tidak sepenuhnya tertutup, tetapi bisa dibuka. Jalan. Mendengar ini, Luming khawatir dan bertanya, Tuan, apakah maksud kamu jalan menuju kerajaan Yuan? Ya, anak kecil, kamu seharusnya datang ke sini dari saluran itu dan dari Yuanji. Pendekar pedang jahat. Ya, Tuan, apakah klan dewa jahat akan memasuki kerajaan Yuan melalui saluran itu? Seketika, Luming khawatir dan mengangkat hatinya. Jika orang-orang dari keluarga dewa jahat memasuki kerajaan Yuan melalui saluran itu, tanah pembuangan Tuhan akan berakhir. Tidak semudah itu, kau tahu. Segera setelah pendekar pedang jahat itu melambaikan tangannya, sebuah gambar muncul di udara. Satu demi satu, di pesawat ulang-alik, adalah semua orang dari klan dewa jahat. Tiba-tiba, ada sosok di langit. Itu tanda orang kuat. Membunuh. Segera setelah tanda orang kuat tak tertandingi ini muncul, dia memegang tombak dan menembus kehampaan, membunuh 7 atau 8 dewa jahat. Kemudian tombak itu menyapu lagi, dan sesosok tubuh yang mengerikan terlempar ke udara. Itu, klan dewa jahat di alam Kaisar Agung. Luming terkejut. Akhirnya, klan dewa jahat yang dihancurkan pasti merupakan keberadaan kerajaan Kaisar Agung, tetapi masih tidak dapat menghalangi pergerakan tanda orang kuat itu. Sebarkan. Klan dewa jahat meraung dan terbang ke segala arah. Tanda orang kuat yang tak tertandingi menikam tombak dan membunuh beberapa orang kuat dari keluarga dewa jahat, tetapi semua dewa jahat lainnya melarikan diri. Ini hanya sebuah sudut. Kali ini, ada banyak orang kuat yang datang dari klan dewa jahat, dan ada banyak karakter di alam Kaisar Agung. Tujuannya adalah saluran itu. Kamu bisa melihatnya lagi. Kemudian, pendekar pedang jahat itu melambai lagi, dan gambarnya berubah lagi. Di layar, ada kekosongan. Kekosongan itu, ruangnya sangat tidak stabil, dari waktu ke waktu akan muncul celah ruang angkasa, kilatan cahaya, teror yang sangat ganas. Tidak jauh dari kekosongan itu, ada banyak sosok yang berdiri di udara, semuanya adalah anggota kuat dari keluarga dewa jahat. Aku melihat bahwa beberapa dewa jahat membombardir kehampaan yang tidak stabil, dan beberapa dewa jahat membuat barisan besar di sekitar mereka. Apakah ini bagian sebelumnya? Luming menebak. Ya, ini pintu masuk lorong. Ada perang yang luar biasa di sana sebelumnya. Bagian itu diledakkan dan dihancurkan, tapi tidak tertutup rapat. Masih ada harapan untuk membukanya. Pendekar pedang jahat. Tuan, apa yang terjadi di sini? Mengapa ada lorong di sini? Luming bingung dan cemas. Bab 2210, Subscribe Penatua. Luming sangat ragu bahwa akan ada jalan menuju tanah Shen Huang, dan mengapa Jiulong Sending dan Jiulong Wei menekan tanah Shen Huang. Mengapa Jiulong Sending terbang terpisah sebelumnya? Luming menanyakan semua keraguan ini. Pendekar pedang jahat itu merenung sejenak dan berkata, bagian itu terbentuk secara alami dengan terbukanya dua dunia surga dan dinasti Yuan. Terbentuk secara alami.
Lu Ming berbisik. Ya, saluran alami semacam ini sama sekali berbeda dari saluran buatan. Sangat sulit untuk memblokir saluran alami sepenuhnya. Bahkan jika disegel, itu akan terbuka secara otomatis seiring berjalannya waktu. Ini seperti merobek celah atau membuka lorong di luar angkasa. Ruang akan pulih dan diperbaiki secara otomatis. Sebaliknya, jika kamu ingin menyegel atau menyegel, secara alami akan membuka dan mengembalikan keadaan aslinya. Pendekar pedang jahat itu menjelaskan. Lu Ming mengerti bahwa saluran yang dibentuk oleh alam lahir secara alami dan selalu tetap, seperti halnya ruang manapun. Kamu memiliki kemampuan untuk mengobrak-abrik ruang manapun, tetapi ruang itu akan segera pulih. Hal yang sama berlaku untuk saluran bawaan. Jika kamu menyegelnya, mereka akan terbuka secara alami. Jalan itu mengarah ke kerajaan Yuan, jadi di zaman kuno, itu menjadi tempat penting bagi dewa jahat untuk menyerang. Oleh karena itu, akan ada perang puncak, dan sejumlah besar ahli yang tak tertandingi akan mati. Kemudian, Jiulong, salah satu dari 10 binatang perang, memasuki kerajaan Yuan dan menyegel ujung lain dari lorong itu. Di sisi lain dunia surga, beberapa orang kuat menyegel pintu masuk lorong ini. Namun, saluran itu adalah saluran bawaan. Tidak peduli bagaimana segel disegel, itu akan dipulihkan perlahan. Bahkan jika segel diterapkan, tidak mungkin untuk menutup saluran selamanya. Dalam beberapa tahun terakhir, segel akhirnya sulit untuk menutup saluran sepenuhnya, dan saluran perlahan terbuka. Kata-kata pendekar pedang jahat membuat Lu Ming tiba-tiba tercerahkan. Banyak hal yang tidak dapat aku pikirkan sebelumnya semuanya terjawab sekaligus. Dia akhirnya mengerti apa yang digunakan tripod Jiulong God dan 9 pembuluh darah naga untuk menutup lorong. Dia dulu berpikir bahwa Jiulong Sending kebetulan memiliki nama yang sama dengan Jiulong. Sekarang tampaknya itu jelas merupakan harta karun Jiulong. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saluran tersebut perlahan dipulihkan dan tidak dapat lagi disegel. Oleh karena itu, tanah Shen Huang terhubung dengan surga, dan roh aslinya menjadi semakin kaya. Alasan mengapa tripod Dewa Jiulong akan terbang ke surga secara terpisah adalah untuk menunda waktu. Tripod Dewa Jiulong datang ke sisi surga untuk menghentikan penyebaran nafas dan membiarkan dewa jahat mendeteksinya. Benar saja, pendekar pedang jahat itu terus berbicara. Beberapa waktu lalu, ketidaknormalan bagian ini akhirnya ditemukan oleh klan dewa jahat. Keluarga dewa jahat mengirim beberapa orang kuat yang mengerikan untuk sepenuhnya menduduki saluran dan bertarung dengan orang kuat menjaga saluran. Akhirnya, penjaga saluran yang kuat dan harta karun yang ditinggalkan oleh Jiulong ingin menghancurkan saluran tersebut. Sekarang, sepertinya saluran itu belum sepenuhnya dihancurkan. Tuan, bagian itu bisa dihancurkan sepenuhnya. Lu Ming bertanya dengan heran. Jika kamu tidak membutuhkannya, kamu tidak dapat menghancurkannya untuk waktu yang singkat, atau tidak dapat dipulihkan. Pendekar pedang jahat itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Lu Ming benar-benar sedikit cemas, yang melibatkan keselamatan orang tua, kerabat, dan teman-temannya. Dia sulit untuk ditenangkan. Bagian ini tidak boleh ditempati oleh klan dewa jahat, jika tidak, semua upaya orang sejak zaman kuno akan sia-sia. Pendekar pedang jahat membuka mulutnya, suaranya dingin dan penuh dengan peluang membunuh yang dingin. Tuan, kita bisa menyampaikan berita ke dua kota perbatasan. Dua kota perbatasan tidak boleh duduk diam dan mengabaikannya. Lu Ming melamar. Ini bukan hanya tentang kerajaan Yuan, tetapi juga tentang surga. Begitu mereka memasuki alam Yuan oleh dewa jahat, mereka dapat langsung memasuki pedalaman alam surga Taking melalui saluran kerajaan Yuan. Di sisi itu, semuanya sudah berakhir. Orang-orang yang datang sebelumnya semuanya berasal dari dua kota perbatasan. Sampaikan berita kepada mereka dan biarkan mereka menyampaikan berita kepada orang-orang di dua kota perbatasan. Pendekar pedang jahat itu mengangguk. Bersenandung. Saat itu, ada desas-desus. Tidak ada gerakan, Mulan. Ada sesuatu yang terjadi. Di atas kepalanya, menara kecil memancarkan cahaya terang, dan darah di genangan darah menggeliat dan mengalir ke tubuh Mulan. Segera, darah di kolam darah menghilang. Dan tubuh Mulan, dipenuhi dengan nafas yang kuat. Kaisar menjadi. Mata Lu Ming bergerak. Prestasi Mulan ada di ranah Kaisar. Warisan yang dia peroleh jelas merupakan warisan yang sangat kuat yang ditinggalkan oleh keberadaannya, dan bahkan lebih dari sekedar warisan sederhana. Kalau tidak, Mulan tidak akan mencapai ranah Kaisar Semu dalam waktu singkat 5 atau 6 tahun. Jarang si kecil ini cocok dengan warisan orang itu dengan sangat baik. Pendekar pedang jahat itu berbisik. Dan terlihat iri. Bersenandung. Menara berdarah, sedikit terguncang, lalu menyusut dengan cepat, terbang ke alis Mulan dan menghilang. Mulan perlahan membuka matanya memerah darah, lalu bersembunyi. Matanya menyapu Lu Ming dan yang lainnya. Ketika matanya tertuju pada Lu Ming, tubuh Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, menunjukkan warna yang luar biasa. Apa aku berhalusinasi lagi? Gumam Mulan,
mata besarnya yang indah berkedip keras, dan metodenya perlu dikonfirmasi. Luming tertawa dan berkata, "Kakak bela diri Mulan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Mengapa kamu tidak mengenalku?" "Luming." Mulan muran berbisik, menunjukkan keterkejutan. Dia terbang keluar dari kolam, masih sedikit tidak bisa dipercaya, dan berkata, "Adik laki-laki Luming, bagaimana kamu bisa muncul di sini?" "Tentu saja, aku tidak percaya padamu, aku merindukanmu, jadi aku mengikutimu sepanjang saluran itu." Bukan Luming yang berbicara, tapi Dandan. Luming menyentuh hidungnya dan terdiam. Mulan tersipu. "Dua lelaki kecil, jangan main mata. Sudah waktunya untuk turun ke bisnis." Wajah Muran semakin memerah saat pendekar pedang jahat itu membuka mulutnya. Namun, kultivasinya telah meningkat pesat dan dia telah mencapai tingkat kaisar. Dia telah diwarisi oleh orang yang kuat. Kepercayaan dirinya juga sangat meningkat. Karakter aslinya ditampilkan sepenuhnya. Ketika dia datang ke Luming, dia menatap Luming tanpa berkedip, seolah tidak mau menjauh. "Nes, ini pertandingan besar." Dan berteriak. "Adik laki-laki, apa yang terjadi?" Mulan langsung mengabaikan Dan bertanya pada Luming. Luming menjelaskan saluran itu dengan sederhana. Setelah mendengarkan, Mulan menjadi pucat dan memahami keseriusan kejadian tersebut. "Apalagi kerabatnya semua ada di tanah Tuhan. Aku akan pergi ke lorong. Kalau begitu aku akan melakukannya. Aku khawatir berbahaya bagimu untuk tetap di sini. Silakan masuk ke dunia kecilku dulu." Pendekar pedang jahat. "Tuan, aku akan tinggal di luar, mungkin aku bisa membantu kamu sedikit." Luming Dao, bagaimanapun caranya, dia masih memiliki tubuh kaisar surga. Pada saat kritis, mungkin berguna. "Aku juga akan tinggal di luar." Jalan Dandan. Bab 2211, Subscribe Penatua. "Nah, kalian berdua, masuklah ke dunia kecil." Pendekar pedang jahat tidak bisa tidak melambaikan tangannya dan membawa pedang Value dan Mulan ke dunia kecil, lalu semburan energi menggulung Luming dan Dandan. Dengan kilasan bentuk tubuh, mereka muncul di luar kastil. Kemudian, pendekar pedang jahat itu membawa Luming dan mereka untuk menemukan Liu Hao dan yang lainnya. Terlebih lagi, Luming menemukan bahwa pendekar pedang jahat sedang berjalan di area ini, dan tanda dari orang kuat yang tak tertandingi itu tidak menyerangnya. Luming berspekulasi bahwa mungkin ranah pendekar pedang jahat itu cukup tinggi, atau mungkin ada metode rahasia untuk menghindari serangan tanda itu. Saat melihat pendekar pedang jahat itu, Liu Hao dan yang lainnya terkejut dan memberi hormat dengan hormat. Luming segera berbicara tentang bagian itu. "Apa?" Liu Hao dan yang lainnya, setelah mendengar ini, juga terkejut. Mereka mengerti bahwa ini adalah masalah takdir. "Kami segera berhenti di sini dan mengirim pesan ke tetua kedua kota." Liu Hao dan yang lainnya setuju, tidak berani menunda sedikit pun, menuju sisi medan perang ini. Dan pendekar pedang jahat dengan Luming dan Dandan, menuju saluran. Segera setelah itu, mereka mendekati lorong, tersembunyi di kedalaman langit, mengawasi dari jauh. Banyak dewa jahat, di sekitar kehampaan, dalam pengembaraan yang konstan, seberkas cahaya, bukan ke dalam kehampaan Tao. Ada juga klan dewa jahat, yang mengembunkan tangan besar dan ingin mengobrak-abrik kehidupan yang hampa dan membuka kembali salurannya. Dewa-dewa jahat ini sedang mengatur susunan mereka, dan mereka ingin membuka kembali saluran dengan kekuatan susunan yang besar. Kepada Ludan dan Xie Chuanyin. "Guru, apa yang harus kita lakukan?" Luming juga berkhotbah. Ketika para ahli dari kota dua kerajaan datang, mereka dapat membunuh mereka secara langsung. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain berjuang keras. Namun, mereka yang kuat di wilayah Tiandi tidak berani datang ke sini. Kebanyakan orang yang datang ke sini adalah para orang-orang di puncak-puncak kaisar. Meskipun aku belum pulih dari cedera serius aku masih yakin untuk berurusan dengan orang-orang di kekaisaran besar. Pendekar pedang jahat itu membuka mulutnya, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Mendengar ini, hati Luming sedikit lebih stabil. Selanjutnya, mereka menunggu di sini dengan tenang. Suatu hari nanti, yang akan datang. Pendekar pedang jahat itu tiba-tiba berkata bahwa ada beberapa sosok yang berkelap-kelip di kejauhan, yang sangat rahasia. Jika bukan karena pengingat pendekar pedang jahat itu, Luming tidak akan mengetahuinya. Bibir pendekar pedang jahat itu bergerak dan sepertinya sedang bertransmisi. Saat berikutnya, sosok-sosok itu datang ke arah Luming dan sisi mereka. Sebanyak 3 orang, 2 lelaki tua, seorang lelaki parubaya, berlumuran darah, jelas setelah perang. Meskipun ketiga orang itu benar-benar menahan napas, Luming masih bisa merasakan bahwa ketiga orang ini benar-benar teror yang kuat. Menguasai. Ketika mereka tiba, mereka mengepalkan tangan kepada pendekar pedang jahat itu. "Kenapa kalian bertiga? Hal sebesar itu, tidak ada orang lain yang akan datang." Pendekar pedang jahat itu mengerutkan kening. "Oh, yang lain,
tidak bisa datang. Seorang pria tua menghela nafas. Rambutnya berantakan dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Jelas bahwa dia telah mengalami pertarungan sengit. Apa yang sedang terjadi? Tanya pendekar pedang jahat itu. Luming dan Xin juga menyebutkannya. Mereka memiliki firasat buruk. Sehari yang lalu, klan Dewa Jahat tiba-tiba mengirimkan pasukan besar untuk menyerang dua kota perbatasan, mengepung bagian luar dua kota perbatasan. Sekarang, kedua kota perbatasan masih bertempur dengan sengit, dan sebagian besar yang kuat terjebak. Ada lebih dari 10 dari kami yang menerobos pengepungan bersama dan ingin datang ke sini untuk mencegah Dewa Jahat menerobos saluran. Namun, setelah pertempuran di jalan, kami memasuki medan perang dan menghadapi serangan dari sasaran dari yang kuat. Di antara lebih dari 10 orang, hanya kami bertiga yang datang ke sini. Pria tua itu berkata dan menghela nafas. Mereka menerobos pengepungan lebih dari 10 orang, semuanya adalah tuan. Sayangnya, untuk datang ke sini, mereka telah kehilangan begitu banyak orang, yang tentunya merupakan kerugian besar. Tapi tidak ada cara untuk menghentikan Dewa Jahat. Seperti Protoss Jahat, untuk membuka saluran ini, mengirim sejumlah besar ahli untuk masuk ke sini, kerugiannya benar-benar luar biasa. Tampaknya para Dewa Jahat telah dipersiapkan dengan baik karena takut yang kuat dari kedua kota akan mengetahuinya dan datang untuk menghentikannya. Cahaya dingin pendekar pedang jahat itu lebih makmur, dan dia berkata, tidak mungkin sekarang, kita hanya bisa membunuhnya. Pada saat ini, sisi saluran depan, cahayanya sangat terang. Klan Dewa Jahat tampaknya telah mengatur formasi besar, dan sekarang mulai mendesak formasi besar. Cahaya tak berujung, mengembunkan bor spiral besar seperti benda, menghadap ke kekosongan, posisi asli pintu masuk saluran, sepertinya saluran baru akan dibor. Ledakan. Ruang bergetar, dan ruang terus-menerus pecah, memperlihatkan gua yang gelap. Belum terlambat, lakukan, kalian berdua, tetap di sini. Pendekar pedang jahat melihat Luming dan Dandan. Tubuhnya berkedip dan bergegas menuju banyak orang kuat dari klan Dewa Jahat. Kecepatan pendekar pedang jahat itu mencengangkan dan tak tertandingi. Beberapa kilatan akan membuatmu dekat dengan klan Dewa Jahat. Serangan musuh. Ada terlalu banyak master dari klan Dewa Jahat. Begitu pendekar pedang jahat mendekat, pihak lain akan mengetahuinya dan mengaum. Wah! Pendekar pedang jahat itu bergerak, dan dia memiliki pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang mengejutkan langit. Klan Dewa Jahat yang kuat langsung terbelah menjadi dua bagian oleh pedang, dan jiwanya dihancurkan. Seberapa kuat? Mata Luming membeku. Klan Dewa Jahat itu pasti keberadaan kerajaan Kaisar Agung, tetapi langsung dibunuh oleh pendekar pedang jahat itu. Pendekar pedang jahat, meski belum pulih dari cedera serius, kekuatan bertarungnya masih tak tertandingi. Orang ini, di masa jayanya, jauh lebih baik daripada dia sekarang. Di surga, dia yang paling kuat. Tentu saja, dibandingkan denganku, masih ada celah. Dandan membuka mulutnya, dan akhirnya tidak lupa meniup gelombang ternak. Membunuh. Pendekar pedang jahat minum, napas teror pecah, dan dunia dipenuhi dengan tekanan yang tak terkatakan. Pendekar pedang jahat itu terlihat sangat tua dengan jubah abu-abunya. Tetapi saat ini, dia memiliki temperamen yang mendominasi dunia. Seluruh tubuhnya penuh dengan kejahatan, dan cahaya pedang sepertinya membelah langit dan bumi. Puff, puff. Beberapa anggota kuat dari klan Dewa Jahat dibunuh oleh pendekar pedang jahat. Merusak. Pendekar pedang jahat itu minum, dan cahaya pedang terpotong pada kehampaan, dan kehampaan itu langsung terbelah. Di sana, rune tak berujung muncul, dan kemudian rune itu meledak satu demi satu. Ini adalah susunan besar yang dibuat oleh keluarga Dewa Jahat. Sheng Sheng dipotong oleh pendekar pedang jahat. Pada saat yang sama, mata bor yang dipadatkan oleh susunan besar juga retak dan menghilang di sini. Bunuh dia. Orang-orang kuat dari klan Dewa Jahat meraung, dan nafas pecah satu persatu. Begitu banyak kaisar hebat. Luming terkejut. Ada terlalu banyak kaisar agung dalam keluarga Dewa Jahat, dan kebanyakan dari mereka sangat mengerikan. Nafasnya jauh di atas Kaisar HNGJIA dan Kaisar Wuxiang yang pernah ditemui Luming. Di antara mereka, ada banyak kaisar agung. Sungguh mengerikan bahwa begitu banyak kaisar bergandengan tangan. Namun, pendekar pedang jahat itu lebih kuat. Dengan pedang besi di tangannya, dia masuk ke dalam kelompok Dewa Jahat. Jika dia memotong pedangnya, yang kuat akan terbunuh. Pedang, 1000 mil darah. Dan 3 master dari 2 kota dunia juga ikut menembak. Ini adalah perang besar dengan orang jahat. Bab 2212. 3 orang dari 2 kota perbatasan semuanya adalah kaisar agung teratas, tetapi ada banyak kaisar agung tertinggi dari klan Dewa Jahat. Mereka hanya dapat menahan sebagian dari kekuatan mereka, tetapi tidak dapat memainkan peran kunci. Itu hal utama adalah melihat pendekar pedang jahat. Dan berbicara kepada Luming. Meskipun pencapaiannya tidak sebagus di zaman kuno, dia masih memiliki matanya dan dapat menilai pencapaiannya berdasarkan nafasnya. Kelilingi dan bunuh mereka.
Setidaknya ada 4 atau 5 orang kuat dari klan Dewa Jahat, yang tidak kalah dengan 3 orang kuat di kota Liangji, yang mengepung pendekar pedang jahat. Menurut Dandan, ini adalah puncak kaisar. Roh jahat pendekar pedang jahat lebih kuat. Cahaya pedang itu vertikal dan horizontal, dan mereka bertarung satu sama lain. Uff. Setelah beberapa pedang, seorang kaisar puncak dibunuh oleh pendekar pedang jahat. Pendekar pedang jahat, meski belum pulih dari cedera serius, kekuatan bertarungnya masih mengerikan. Membunuh. Pendekar pedang jahat meraung, cahaya pedang melambung ke langit, dan cahaya pedang sepanjang 10.000 li, yang sangat menakutkan. Pedang terpotong, dan kekosongan benar-benar hancur. Sejumlah besar dewa jahat dengan kultivasi lemah tersapu oleh cahaya pedang, dan langsung dihancurkan. Kaisar surga, Kaisar surga. Bagaimana Kaisar surga bisa datang ke sini? Di antara dewa-dewa jahat, terdengar raungan, dan tidak terbayangkan. Di area ini, terlalu banyak orang terkuat di dunia yang terbunuh dalam perang, meninggalkan jejak mereka yang abadi. Setelah tuan yang kuat terdeteksi, tanda itu akan muncul untuk membunuh musuh yang kuat. Secara khusus, begitu Kaisar surga datang ke wilayah ini, tanda yang kuat akan dirasakan, dan bahkan meninggalkan tempat aslinya, menyerang berkelompok dan membunuh Kaisar surga. Dahulu kala, ada juga karakter dari kerajaan surga yang datang ke sini, tetapi mereka semua mati. Tentu saja, kecuali Kaisar surga yang sangat menakutkan, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari atau bahkan melampaui mereka yang sangat kuat. Bahkan jika orang-orang kuat itu hidup, mereka tidak takut. Bagaimana mereka bisa takut setelah kematian? Namun, kekuatan bertarung pendekar pedang jahat tidak seperti kekuatan yang tak tertandingi, tetapi setara dengan Kaisar surga yang paling biasa. Bagaimana kita bisa datang ke sini? Sua. Pendekar pedang jahat terus membuat pedang. Setiap kali dia membuat pedang, beberapa keluarga dewa jahat harus mati di bawah pedangnya. Pada saat yang sama, kehampaan terus-menerus rusak, dan susunan yang dibuat oleh keluarga dewa jahat terus-menerus dihancurkan. Korbankan prajurit Kaisar surga. Ada dewa jahat mengaum. Bersenandung. Ada beberapa gelombang teror, dan kemudian kapak besar, gunung, dan pedang muncul di langit. Ini adalah pasukan Kaisar surga. Senjata yang dikendalikan oleh Kaisar surga memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kaisar sendiri tidak bisa masuk, tapi tentaranya bisa masuk. Para prajurit Kaisar surga biasanya tidak pulih. Tanda-tanda itu tidak bisa dirasakan. Apalagi mereka hanya benda mati, bukan makhluk. Tanda-tanda itu tidak akan bereaksi. Ledakan. 3 tentara Kaisar Langit bangkit kembali dan mengeluarkan gelombang yang mengerikan, mengirimkan nafas surga dan membunuh pendekar pedang jahat itu. Prajurit Kaisar tidak dikendalikan oleh Kaisar, tetapi berapa persen dari kekuatan mereka yang dapat dihasilkan? Ayo tunjukkan apa kekuatan pasukan Kaisar. Suara dingin dari pendekar pedang jahat itu diucapkan, dan pedang di tangannya pecah menjadi raungan yang luar biasa. Kong! Pedang itu meraung selama 9 hari, dan beberapa lampu pedang yang mengerikan dipotong dari pendekar pedang jahat itu. Bang! Setelah 3 tabrakan mengerikan berturut-turut, 3 prajurit dari keluarga dewa, yang disembah oleh keluarga dewa jahat, terguncang dan terbang keluar. 3 dewa jahat yang kuat yang mengendalikan tentara Tiandi memuntahkan darah dan pecah, dan akhirnya langsung meledak. Tidak diragukan lagi bahwa pedang panjang di tangan pendekar pedang jahat juga merupakan prajurit Kaisar surga. Dikendalikan olehnya, kekuatannya sangat kuat. Mencari kematian. Pada saat ini, jauh sekali, terdengar raungan, nafas yang mengerikan, ke arah sini. Kemudian, bayangan besar muncul di antara langit dan bumi. Bayangannya sangat besar, menjulang seperti gunung, berdiri di antara langit dan bumi, menuju sisi ini. Kakek. Orang-orang dari klan dewa jahat sangat gembira. Ini. Murid Luming tiba-tiba menyusut dan matanya bermartabat. Ketika dia datang dari kerajaan Yuan melalui saluran itu, dia melihat 4 hantu besar bertarung dengan 9 tripod dewa Jiulong. Bayangan ini seperti salah satu dari 4 sebelumnya. Ledakan. Bayangan itu bergerak, satu hembusan, dan kehampaan pecah berkeping-keping. Tinju besar, terbungkus dalam kehampaan, meraung pada pendekar pedang jahat itu. Saat ini, mata pendekar pedang jahat itu sangat bermartabat. Pedang di tangannya bergetar terus-menerus, dan nafas menjadi semakin kuat. Sua. Akhirnya, pendekar pedang jahat itu memotong pedang, cahaya mengejutkan langit, dan menebas tinju besar itu. Cahaya pedang bertabrakan dengan tinjunya, dan suara pemotongan yang tajam pecah. Meski masih jauh, Luming merasakan gendang telinganya kesemutan, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan darah, dan tubuhnya sepertinya akan meledak. Dan juga menjalankan kekuatan untuk melawan, sedikit lebih baik dari Luming. Menyentuh. Kemudian, cahaya pedang pendekar pedang jahat itu dipatahkan, dan kekuatan tinju yang tersisa menghantam pendekar pedang jahat itu, yang membuat pendekar pedang jahat itu mundur dengan gila.
Tidak, pendekar pedang jahat, tidak cocok. Lu Ming terlihat jelek. Itu leluhur klan Dewa Jahat. Dia orang yang sangat kuat, tapi dia juga harus terluka. Kekuatan tempurnya jauh dari periode puncak. Jalan Dandan. Lu Ming mengerti bahwa leluhur klan Dewa Jahat terluka dalam pertempuran sengit terakhir dengan Jiulong Sending dan naga sungguhan yang sangat besar di langit. Sebuah barang antik tua dari zaman kuno. Aku akan mengantarmu jalan hari ini. Nenek moyang tua dari keluarga Dewa Jahat membuka mulutnya, dan langit bergemuruh dengan suara. Tubuhnya mulai menyusut dan menjadi lebih dari 3 meter. Kecepatannya meningkat pesat, dan dia mendekati pendekar pedang jahat itu dalam sekejap. Ini juga merupakan keluarga Dewa Jahat skala ungu. Itu bukan keluarga kerajaan, tapi bangsawan dari keluarga Dewa Jahat. Tetapi kultivasi telah mencapai kondisi yang mengerikan. Telapak tangannya seperti pisau. Dia membelah beberapa telapak tangan secara berurutan dan membunuh pendekar pedang jahat itu. Pendekar pedang jahat melawannya, tapi dia dikalahkan. Setelah beberapa gerakan, pendekar pedang jahat itu terkejut, dan terpotong jauh, dan sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Meskipun nenek moyang klan Dewa Jahat juga terluka, itu jauh lebih tidak serius dibandingkan dengan pendekar pedang jahat. Di zaman kuno, pendekar pedang jahat hampir mati dalam pertempuran, hanya menyisakan sisa jiwa. Setelah bertahun-tahun, itu belum pulih. Kekuatan tempur jauh dari puncak. Membunuh. Nenek moyang klan Dewa Jahat lebih unggul, dan serangannya lebih keras. Generasi yang lebih muda, aku akan bertarung denganmu. Mulut pendekar pedang jahat itu berdarah, tapi matanya cerah. Pada saat ini, ada lapisan cahaya yang menyinari tubuhnya, menyala seperti nyala api. Pada saat yang sama, nafas pendekar pedang jahat itu juga membumbung tinggi. Pendekar, pergi semua keluar. Dan membuka mulutnya dan menyaksikan. Kong. Pendekar pedang jahat memotong dengan satu pedang dan cahaya pedang, yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia membunuh leluhur keluarga Dewa Jahat. Nenek moyang dari klan Dewa Jahat juga menunjukkan warna yang bermartabat di matanya. Seekor tomahawk muncul di tangannya dan membunuh pendekar pedang jahat itu. Kapan? Kedua tuan, ledakan raungan teror, pertempuran sengit bersama, untuk sementara waktu, sulit untuk menang atau kalah. Kedua pria itu bergegas ke langit yang dalam untuk bertarung. Dewa Jahat lainnya membunuh 3 tuan di kota Liangji satu demi satu. Untuk sementara waktu, mereka dalam bahaya. Bab 2213. Perang sengit berlanjut, tetapi situasinya semakin buruk bagi pihak surgawi. Jumlah mereka terlalu sedikit. Dan, tidak bisakah kita menonton saja? Adakah yang bisa aku bantu? Lu Ming bertanya dengan cemas. Meskipun ia memiliki tubuh Kaisar Surga, energi tubuh Kaisar Surga hanya lebih dari 10%. Namun, ada sejumlah besar Kaisar Agung dari keluarga Dewa Jahat, dan tidak ada kekurangan Kaisar Puncak. Dalam perang seperti itu, tubuh Kaisar Surga tidak banyak berpengaruh sama sekali. Aku khawatir dia memanipulasi tubuh Kaisar Surga untuk keluar. Setelah beberapa kali, energi habis. Saat itu, dia harus menunggu kematian. Pencapaian kita sangat berbeda dari mereka sehingga kita tidak bisa masuk sama sekali. Dan juga sedikit cemas, beritahu dia lebih banyak akal, licik, saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Ya. Tiba-tiba, Lu Ming memikirkan sesuatu. Matanya berbinar dan berkata, di mana tripod Dewa Jiulong? Jika ada tripod Dewa Jiulong, kami mungkin bisa membantu. Lu Ming telah memurnikan 9 tetes darah esensi Jiulong, dan dapat mengendalikan tripod ilahi Jiulong. Selama kamu menemukan tripod Dewa Jiulong, dengan kultivasi Lu Ming saat ini, setelah kamu mengendalikan tripod Dewa Jiulong, kekuatannya akan sangat menakjubkan. Mata dan cerah, dan dia berkata, mari kita lihat di sekitar sini. Segera, keduanya mengatur napas, menghindari medan perang, dan mencari di sekitar. Lu Ming sangat terkonsentrasi dan sensitif. Namun, mereka tidak berani mendekati medan perang. Mereka hanya bisa melihat-lihat, tetapi setelah mencari sebagian besar dari mereka tidak menemukan apapun. Mereka tidak putus asa dan terus mencari. Di 2 orang yang datang ke belakang lorong, Lu Ming tiba-tiba punya perasaan. Dia merasa sebagian darah di tubuhnya terbakar dan bergerak lebih cepat. Ya, ada akal. Mata Lu berbinar. Ini kekacauan batu. Semuanya ada di mana-mana. Ini berantakan. Batu-batu ini tidak alami, tetapi telah dihancurkan. Mungkinkah tripod Dewa Jiulong terlempar ke tanah di bawah tanah? Dan menebak. Saat mereka bergegas ke reruntuhan, perasaan Lu Ming semakin kuat. Biarkan aku yang melakukannya. Dan bersinar di sekujur tubuhnya, lalu berubah menjadi kura-kura besar. Aku menggali. Kura-kura raksasa, menyikat anggota tubuhnya, menggali ke tanah. Tiba-tiba, puing-puing beterbangan, area tanah yang luas naik. Segera setelah itu, sepotong logam terbuka. Ini benar-benar tripod naga. Lu Ming sangat senang.
Sepotong logam ini adalah bahan dari tripod Dewa Jiulong. Lu Ming tidak salah lagi. Dan juga bersemangat, penggalian gila, menggunakan kekuatan hukum, area getaran tanah yang luas, dibuang. Lu Ming juga membantu mengubah hukum kekacauan menjadi hukum bumi, membantu penggalian. Sebagian besar tanah mengendur dan terbang keluar secara otomatis. Satu tripod Dewa Jiulong terbuka, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Segera, 9 Jiulong God tripod seukuran gunung muncul dalam pandangan kedua orang itu. 9 pembuluh darah naga hilang, tidak, mereka ada di tripod naga. Dengan pandangan sekilas, Lu Ming menemukan berbagai bagian Jiulong Sending. Tripod naga awalnya diukir dengan desain naga asli, tetapi sekarang, ada desain yang lebih di atasnya, yang sangat mirip dengan urat naga dan seperti aslinya. Namun, sepertinya tidak ada fluktuasi energi di Jiulong Sending, yang seperti besi tua. Tidak ada tanggapan dari tripod naga. Ada apa? Kenapa kamu tidak menjawab? Lu Ming bingung. Seharusnya energinya habis, bahkan energi nadi naga pun habis. Dan membuka mulutnya, mengerutkan kening dan bermeditasi. Dapat dibayangkan bahwa perang sebelumnya benar-benar tragis. Bahkan energi Jiulong Sending dan 9 pembuluh darah naga telah habis. Tapi hasil perangnya juga luar biasa. Bagian itu dikalahkan dan leluhur klan Dewa Jahat terluka parah. Lu Ming, kamu telah memurnikan esensi Jiulong. Coba dengan darahmu. Dan tiba-tiba berkata. Bagus. Lu Ming mengangguk, jantung tangannya otomatis mengeluarkan darah. Sosok Lu Ming berkelap-kelip, dan telapak tangannya menamparkan 9 tripod suci, meninggalkan sidik jari darah di masing-masing dari 9 tripod suci. Bangkitkan aku. Lu Ming mengaum, otot-otot tubuhnya melotot, berlumuran darah, dalam operasi gila. Mengaum. Di tubuh Lu Ming, suara nyanyian naga terdengar di langit. Ini adalah suara Kowlon. Ada seseorang di sana. Suara nyanyian naga menyebar jauh, dan akhirnya mengejutkan para dewa jahat. Beberapa semut, aku akan membunuhnya. Klan Dewa Jahat melangkah menuju Lu Ming dan pihak mereka. Kecepatannya luar biasa. Ini adalah keluarga Dewa Jahat di alam Kaisar Agung. Lu Ming, cepatlah. Dan sedang terburu-buru. Pemulihan. Lu Ming mengaum, darah mendidih, dan nyanyian naga. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Jiulong Sending akhirnya bereaksi. Sidik jari darah Lu Ming pada tripod bersinar dan terserap ke dalam tripod. Tripod mulai bergetar dan napasnya menjadi semakin kuat. Jiulong Sending mulai pulih. Pemulihan. Lu Ming lalu meraung. Di atas kepalanya, gambar virtual Jiulong muncul, yang membuat tripod Dewa Jiulong bergetar lebih keras. Saat ini, Kaisar keluarga Dewa Jahat telah terbunuh. Membunuh. Kaisar Agung dari keluarga Dewa Jahat minum dengan dingin, dan cahaya kehancuran melesat dari alisnya, menyelimuti Lu Ming dan. Sudah berakhir, aku sudah selesai. Sebuah tangisan kesengsaraan. Ke atas. Lu Ming meraung, melambaikan tangannya, dan tripod naga keluar dari tanah dan menghalangi di depannya. Kapan? Cahaya kehancuran Kaisar keluarga Dewa Jahat bergemuruh di atas tripod Dewa Jiulong, yang membuatnya bergetar hebat. Cahaya kehancuran diblokir. Menekan. Kemudian, Lu Ming mendorong dengan satu tangan, dan tripod 9 Dewa Naga menjadi lebih besar lagi dan menuju ke arah Kaisar keluarga Dewa Jahat. Semut suka benda, berani menyerangku. Kaisar Agung dari keluarga Dewa Jahat minum dengan dingin, dan sekali lagi sinar cahaya keluar dari alisnya, dan meraung ke tripod Dewa Jiulong. Namun kali ini, raungan naga terdengar dari tripod Jiulong, yang lebih kuat. Di bawah keterkejutan, itu mengalahkan cahaya kehancuran Kaisar keluarga Dewa Jahat dan terus membombardir Kaisar keluarga Dewa Jahat. Begitu mata keluarga Dewa Jahat membeku, tomahawk muncul di tangannya, dan dia memotongnya ke arah tripod Dewa Naga. Kapan? Raungan memekakkan telinga bergema di langit. Tripod 9 Dewa Naga diblokir, tetapi tubuh Kaisar keluarga Dewa Jahat itu bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan wajahnya memutih. Sungguh kekuatan yang kuat, datang lagi. Lu Ming sangat gembira. Dengan kultivasinya saat ini, dia mengendalikan tripod Dewa Jiulong, yang membuat tripod Dewa Jiulong lebih kuat. Namun, itu mungkin juga terkait dengan pemulihan diri dari tripod Jiulong Sending sebelumnya, dan kekuatannya menjadi lebih menakjubkan. Ledakan. Tripod Dewa Jiulong terus menekan satu sama lain. Pada saat yang sama, nafas dari Jiulong God tripods lainnya menjadi semakin kuat. Bersenandung. Kemudian, tripod Dewa Jiulong kedua terbang keluar dan, bersama dengan yang sebelumnya, pergi untuk menekan Kaisar keluarga Dewa Jahat. Bab 2214. Kedua tripod naga beresonansi satu sama lain, dan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Ledakan. Ketika yang pertama ditekan,
tubuh kaisar keluarga dewa jahat bergetar hebat, mulutnya memuntahkan darah, dan lengannya yang memegang tomahawk bergetar, dan tulangnya patah. Ledakan. Tripod kedua ditekan, dan kaisar agung dari keluarga dewa jahat berteriak, dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Jatuh. Seorang kaisar agung, meskipun seharusnya hanya seorang kaisar tingkat rendah, langsung terbunuh di bawah pemboman terus-menerus dari dua tripod dewa Jiulong. Tripod dewa Jiulong hidup kembali, kekuatannya luar biasa. Sialan, pergi dan bunuh mereka. Di kejauhan, klan dewa jahat menemukan pemandangan ini dan langsung meraung marah. Sua, sua, sua. Setidaknya ada 5 atau 6 dewa jahat yang membunuh Luming. Di antara mereka, bahkan ada kaisar agung tingkat tinggi. Ayo, sembuh total. Luming melolong. Mengaum. Tubuh Luming bersinar, 9 naga melayang di atasnya, dan ke-9 tripod dewa Jiulong bergetar, dan nyanyian naga terus menyebar. 9 urat naga yang melilit di atas tripod dewa Jiulong tampaknya telah hidup kembali, memancarkan kecemerlangan dan kejelasan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kemudian, semua 9 tripod dewa Jiulong terbang dan menggantung di sekitar Luming dan Dandan. Salah satunya, digantung di atas kepala 2 orang, menghamburkan cahaya, menutupi 2 orang, 8 lainnya, tergantung di sekitar tubuh 2 orang. Saat ini, klan dewa jahat juga terbunuh. Keenam roh jahat yang kuat adalah pencapaian dari kerajaan Kaisar Agung, dan bahkan ada Kaisar Agung tingkat tinggi. Begitu banyak kaisar bergandengan tangan, benar-benar mengerikan. Membunuh. Luming meraung dan mendorong tangannya. 8 tripod dewa Jiulong terbang keluar. Mereka terus tumbuh lebih besar dan memenuhi langit. Mereka ditekan oleh 6 dewa jahat yang kuat. Di antara 9 tripod suci naga, ada 8 tripod suci, yang lebih besar dari gunung suci Teigu dan penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Menyentuh, menyentuh. Setelah penindasan tripod dewa Jiulong, kaisar tingkat rendah menjerit, tubuhnya meledak dan jatuh di tempat. Dan kaisar tingkat tinggi itu, tubuh yang sama retak, darah mulut memancar, penuh ketakutan tanpa akhir. Bersenandung. 8 tripod suci bergetar, dan kekuatan teror meledak. Kaisar tingkat tinggi dari keluarga dewa jahat, dengan tubuhnya sedikit demi sedikit, meledak dan jatuh. Sungguh kekuatan yang kuat, tripod dewa Jiulong berisi kekuatan anak laki-laki di Jiulong. Itu telah pulih sepenuhnya. Bunuh. Dan tertawa dan bersemangat. Membunuh. Buka mulutmu dan bergegas ke medan perang. Dia mengendalikan tripod naga secara ekstrim. Saat ini, pendekar pedang jahat dan leluhur klan dewa jahat masih bertarung dengan sengit. Namun, mereka hanya bisa menggambar dengan leluhur klan dewa jahat, yang sulit dikalahkan. Meskipun 3 kaisar besar dari 2 kota perbatasan semuanya adalah kaisar teratas, ada terlalu banyak yang kuat satu sama lain. Saat ini, mereka sudah dalam bahaya, berlumuran darah, dan bisa jatuh ke tangan satu sama lain kapan saja. Saat ini, Luming terbunuh. 9 tripod, 1 untuk melindungi tubuh, 8 untuk membunuh keluarga dewa jahat. 8 tripod besar menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Di setiap tripod, urat naga muncul, memancarkan cahaya dan mengaum ke langit. 8 tripod beresonansi satu sama lain, dan kekuatannya ditingkatkan dengan kelipatan geometris. Menyentuh, menyentuh. Setelah ditekan oleh Dading, dewa-dewa jahat meledak satu persatu dan jatuh di tempat. Di bawah Kaisar Agung, tidak ada perlawanan sama sekali. Bahkan Kaisar Agung, beberapa kaisar tingkat rendah di bawah 3 bintang, tidak memiliki banyak perlawanan, dan telah terbunuh satu persatu. 4 bintang di atas kaisar tingkat tinggi, juga sulit dilawan, satu persatu meludahkan darah, seluruh tubuh meledak. Satu serangan membunuh sejumlah besar dewa jahat. Mata Dandan bersinar dan dia berteriak. Bunuh dia. Dewa jahat meraung, dan beberapa kaisar teratas membunuh Luming dan Dandan. Luming mengendalikan Jiulong Sending dan membombardir secara bergantian. Bang, bang, bang. Dengan raungan konstan, Jiulong Sending bertabrakan dengan beberapa kaisar top. Dalam sekejap, mereka bertarung lusinan gerakan, beberapa kaisar teratas, bentuk tubuh mundur gila, mulut besar memuntahkan darah. Tubuhnya, retak. Jiulong Sending tampaknya telah pulih. Sangat kuat sehingga sulit untuk menolak bahkan kaisar puncak. Membunuh. Pada saat yang sama, Luming memanipulasi Jiulong Sending untuk bekerja sama dan membombardir. Dengan bantuan Luming, mereka berada di atas angin, dan anggota kuat dari klan dewa jahat terus-menerus diburu dan dibunuh. Dalam beberapa menit, lebih dari 200 orang dari klan dewa jahat terbunuh, dan puluhan dari mereka berada di wilayah Kaisar Agung. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Jika kamu meletakkannya di kerajaan Yuan, aku khawatir itu akan membuat orang takut sampai mati. Meskipun, ini adalah medan perang kerajaan surgawi Taeking dan ras alien, mengumpulkan sebagian besar yang kuat di 2 alam.
Kaisar Agung itu seperti awan, dan ada banyak kaisar surgawi. Namun, jarang sekali puluhan kaisar besar tiba-tiba tumbang. Kaisar Agung dari klan Dewa Jahat, sedikit ketakutan, mundur satu demi satu saat melihat Luming. Bantu pendekar pedang jahat itu, Tuan. Hati Luming bergerak, mengendalikan tripod 9 Dewa Naga, terbang ke medan perang pendekar pedang jahat dan nenek moyang Dewa Jahat. Menekan itu untukku. Luming minum dan mendorong dengan kedua tangannya. 89 tripod Dewa Naga terbang keluar untuk menekan leluhur klan Dewa Jahat. Dua semut mol, cari kematian. Nenek moyang klan Dewa Jahat meraung. Baru saja, Luming membunuh begitu banyak orang kuat dari klan Dewa Jahat, yang membuat peluang pembunuhannya menjadi sangat kuat. Di mata ketiganya, ada semburan cahaya. Itu adalah cahaya kehancuran. Namun, cahaya kehancuran leluhur klan Dewa Jahat tidak hanya seberkas cahaya, tetapi juga berubah menjadi Warcraft bermata tiga, sebesar gunung. Itu membunuh Siang Luming dan bertabrakan dengan tripod Dewa Jiulong. Ledakan, ledakan. Getaran cincin teror menembus langit, dan kehampaan terus-menerus hancur, seolah-olah kembali ke kekacauan. 8 tripod diguncang kembali. Luming merasakan kekuatan teror menekannya, yang hampir menghancurkan tubuhnya. Luming mundur dengan tergesa-gesa, wajahnya memutih dan ki serta darahnya mendidih di tubuhnya. Kekuatan teror. Luming menyadari bahwa leluhur klan Dewa Jahat terlalu kuat untuk dibandingkan dengan Kaisar Agung, yang jaraknya ribuan mil. Meskipun leluhur klan Dewa Jahat terluka parah dan masih bertarung dengan pendekar pedang jahat, cahaya kehancuran keluar dari penglihatan ketiga, yang dapat mengusir Jiulong Sending dan hampir melukai Luming. Dandan, ayo pergi ke Sending. Luming ke jalan Dandan. Dandan mengangguk, lalu dua orang terbang ke atas kepala Dewa Ding itu. Di kuali Dewa, kekuatan penjaga lebih kuat, dan kekuatan eksternal akan diblokir oleh tripod Dewa. Kemudian, Luming memanipulasi tripod Dewa Jiulong dan membiarkannya terbang untuk bergabung dengan 8 tripod suci. Pertemuan 9 kuali bahkan lebih menakutkan. Tripod Dewa Jiulong berputar dan membunuh leluhur klan Dewa Jahat. Ledakan. Kali ini, akhirnya menghancurkan iblis pihak lain yang diubah oleh cahaya kehancuran, dan meledakkan tubuh asli klan Dewa Jahat. Kong! Pedang meraung dan mengejutkan langit. Bagaimana mungkin pendekar pedang jahat melewatkan kesempatan seperti itu? Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memotong pedang yang mengejutkan itu. Bab 2215. Pedang pendekar pedang jahat itu sangat luar biasa sehingga dia akhirnya berhasil menembus serangan leluhur klan Dewa Jahat dan membunuh lawannya. Metode kultivasi klan Dewa Jahat bukanlah sistem aturan. Ini sangat mirip dengan sistem kuno dari alam surga. Itu memupuk kekuatan aneh, yang sangat kuat dan memiliki serangan dan pertahanan. Saat ini, dia terpotong oleh cahaya pedang dari pendekar pedang jahat, meninggalkan luka pedang yang dalam di sisi lain. Sisik dipotong dan darah mengalir. Mengaum. Nenek moyang klan Dewa Jahat meraung dan meledak. Dia ditutupi dengan cahaya ungu dan ingin membunuh pendekar pedang jahat itu. Saat ini, Luming mengendalikan Jiulong Sending dan membunuh lagi. Tripod Dewa Jiulong beresonansi satu sama lain dan pergi untuk menekan leluhur klan Dewa Jahat bersama. Nenek moyang klan Dewa Jahat melambaikan senjata di tangannya dan membombardir terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan. Tripod Dewa Jiulong meraung terus-menerus dan akhirnya meledak. Namun, serangan pendekar pedang jahat itu datang lagi. Nenek moyang klan Dewa Jahat terluka parah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Saat ini, dia dikepung oleh Luming dan pendekar pedang jahat, dan dia benar-benar dikalahkan. Klan Dewa Jahat lainnya terkejut. Biarpun nenek moyang Dewa Jahat tidak terkalahkan, bagaimana saluran ini bisa dibuka? Dan ketiga orang kuat dari dua kota perbatasan itu sangat bersukacita. Luming terkejut bisa mengendalikan tripod Dewa Jiulong dan meledak dengan kekuatan tempur yang tak terbatas. Ini memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi saat itu, wajah mereka menjadi liar. Karena di kejauhan, ada beberapa hembusan nafas yang mengerikan, menuju sisi ini menyebar. Beberapa orang melihat ke suatu arah, ada 3 bayangan sihir besar, datang ke sisi ini. Nafasnya tidak lebih lemah dari leluhur keluarga Dewa Jahat. Anggota paling kuat dari klan Dewa Jahat, dan 3 datang sekaligus. Ketiga pria di 2 kota perbatasan itu pucat dan putus asa. Tian Dijing, 1 punggungan berat dan 1 punggungan besar, masing-masing celah berat, sangat besar. Dan hanya mereka yang kuat di Kaisar Langit Bintang 4 yang bisa disebut paling kuat. Sosok-sosok yang sudah berdiri di puncak langit dan bumi ini adalah keberadaan semua makhluk hidup di puncak piramida. Mereka sangat kuat. Alasan mengapa medan perang kuno ini begitu mengerikan adalah karena ada pertempuran di antara sekelompok orang kuat yang tiada taranya, dan bahkan tanda tak terhapuskan yang ditinggalkan oleh banyak dari mereka setelah kematian mereka sangat menakutkan. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya yang tak tertandingi. Sekarang,
Tiga dari mereka datang sekaligus. Di Jiulongga Tripod, Luming dan Dan juga bisa merasakan situasi di luar. Saat ini, wajah mereka juga berubah drastis. Itu mereka. Luming meraung. Awalnya, dia berasal dari perbatasan dinasti Yuan. Dia melihat 4 roh jahat besar dan tak tertandingi dari keluarga dewa jahat. Mereka bertarung dengan Jiulong Sending. Jelas bahwa mereka berempat. Nenek moyang datang. Orang-orang dari klan dewa jahat sangat gembira. Untuk menangkap bagian ini kali ini, klan dewa jahat dapat dikatakan sangat siap. Pertama, mereka mengirim pasukan besar untuk menyerang 2 kota perbatasan, sehingga orang-orang surga tidak dapat terganggu untuk membantu, tetapi mereka membuka salurannya. Saat itu, pasukan dewa jahat memasuki kerajaan Yuan, dan situasi keseluruhan dapat ditentukan. Membunuh. Di kejauhan, leluhur klan dewa jahat meraung, dan kehampaan terus-menerus meledak. Adegan itu sangat menakutkan. Brengsek. Pendekar pedang jahat itu juga meraung. Salah satu leluhur klan dewa jahat sulit dihadapi. Sekarang ada 3 lagi. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan dewa jahat semuanya terluka, dan kekuatan mereka tidak sebaik sebelumnya, tapi tetap menakjubkan. 3 bayangan jahat datang dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Tetapi pada saat ini, langit yang jauh, meledak dari raungan yang dahsyat, kehampaan pecah berkeping-keping, dari kehampaan yang gelap, sebuah tangan besar. Tangan besar itu besar dan penuh dengan tekanan surga, dan mereka pergi untuk membunuh leluhur dari 3 dewa jahat. Siapa ini? Nenek moyang Protoss meraung dan membombardir tangan besar itu. Ledakan. Kekosongan itu langsung hancur, seolah-olah dunia telah hancur dan berubah menjadi kekacauan lagi. Dalam deru teror, tangan besar itu meledak. Tapi kemudian, muncul sosok di daerah itu. Sosok itu ditutupi dengan cahaya ilahi. Dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, tetapi hanya bisa merasakan bahwa dia besar dan penuh martabat. Ledakan. Sosok itu terus bergerak, dan tangannya terus menembakkan telapak tangan yang mengerikan, membunuh leluhur dari 3 dewa jahat. Itu yang paling kuat di surga kita. 3 orang kuat dari 2 kota perbatasan sangat gembira. Surga, akhirnya ada yang paling kuat yang akan datang. Nenek moyang klan dewa jahat terluka. Saat ini, ketiga orang itu dikalahkan oleh orang yang kuat di surga. Ketiga pria itu sangat tidak mau dan meraung. Jika mereka berada di masa jayanya, mereka tidak akan lebih lemah dari satu sama lain. Sayangnya, mereka semua terluka. Mereka begitu takluk sehingga mereka ditindas oleh salah satu dari yang lain. Kamu pergi dan bunuh mereka, dan orang ini akan diserahkan kepada kita berdua. Pada saat ini, leluhur klan dewa jahat meraung, cahaya di tubuhnya semakin terang. 2 leluhur dari klan dewa jahat mencoba yang terbaik, terlepas dari cedera mereka sendiri, dan memaksakan kekuatan tempur mereka sendiri ke puncak, membunuh yang paling kuat di dunia. Ketiga pria itu mengalami tabrakan yang mengerikan dan pergi ke kedalaman kehampaan yang gelap. Nenek moyang yang tersisa dari keluarga dewa jahat membunuh mereka melawan Luming. Semut, mati. Nenek moyang tua dari keluarga dewa jahat meraung dan mengeluarkan telapak tangan. Di telapak tangan, dipenuhi dengan kemuliaan teror, dia meraih Luming dari ruang kosong. Jauh dari satu sama lain, tekanan mengerikan menindas tripod Dewa Jiulong, yang membuatnya bersenandung dan bergetar. Membunuh. Luming mengendalikan Jiulong Sending dan membombardir pihak lain. Ledakan, ledakan. Jiulong Sending, bersama dengan serangan dan pengeboman pihak lain, terus bergetar, dan kemudian satu persatu terguncang. Luming dan Dan, bersembunyi di tripod Dewa Jiulong, juga sangat terkejut saat ini, dan darah mereka mendidih. Sua. Nenek moyang klan dewa jahat membunuhnya. Tubuhnya yang besar mulai menyusut dan akhirnya berubah menjadi seukuran manusia biasa. Nenek moyang klan dewa jahat tidak berbeda dengan ras manusia. Dia memiliki rambut ungu dan sangat tampan. Satu-satunya perbedaan adalah ia memiliki mata ketiga di tengah alisnya. Ini adalah keluarga kerajaan dewa jahat. Klan kerajaan dari klan dewa jahat terlalu kuat. Meski terluka, kekuatan tempur mereka masih sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya ungu, dan mata ketiga di tengah alisnya bersinar. Dia benar-benar terbang keluar dari 9 pedang yang berkilauan dan bersinar dan memotongnya menuju 9 tripod suci. Kong, kong. Pedang terus-menerus memotong tripod Jiulonggat, dengan percikan api di mana-mana dan tripod suci terus bergetar. Luming dan bersembunyi di tripod suci itu dan dikelilingi oleh 8 lainnya, tetapi meskipun mereka dipisahkan oleh banyak pertahanan, kekuatan mengerikan pihak lain masih masuk, membuat Luming meludahkan darah. Kultivasi dan lebih tinggi dan lebih baik. Situasinya sangat buruk bagi Luming dan mereka. Jika terus seperti ini, mereka akan saling membunuh meski terpisah dari Jiulong Sending. Alasan utamanya adalah terlalu banyak perbedaan dalam pencapaian. Jika Luming adalah seorang kaisar sejati, situasinya akan jauh lebih baik.
Bangkitkan aku, tripod naga. Luming mengaum dengan sekuat tenaga untuk membawa ki dan darah di tubuhnya, membuatnya semakin mendidih. Bab 2216. Di tubuh Luming, ki dan darah memantul seperti air sungai, dan berjalan seperti naga sungguhan. Mengaum. Saat naga bernyanyi, bayangan Jiulong yang mengelilingi Luming tiba-tiba pecah dan menyerbu ke dalam tubuh Luming. Kemudian, 9 tetes esensi darah terbang keluar dari tubuh Luming. Darah esensi Jiulong. Luming tidak perlu memikirkannya. Ini esensi darah Jiulong. Darah esensi Jiulong yang dimurnikan di tubuhnya benar-benar terbang keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, Luming merasa sangat lemah, dan kekuatan fisiknya melemah dengan cepat. 9 tetes esensi darah Jiulong bersinar dan terbang ke 9 tripod Dewa Jiulong. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, 9 tripod Jiulong Gat meledakkan Jing Tianlongin. Pada saat yang sama, 9 tripod Dewa Jiulong sebenarnya mulai bergabung. Perubahan seperti itu membuat leluhur klan Dewa Jahat mengubah wajahnya dan melancarkan serangan yang lebih kuat. Namun, tripod Dewa Jiulong telah menyelesaikan fusi dalam getaran, dan fusi 9 tripod adalah satu-satunya. Luming dan masih di tripod naga. 9 tripod dalam satu, kekuatannya sangat meningkat, bahkan lebih besar dari pegunungan, memenuhi langit untuk saling menekan. Bang, bang. Pedang lawan terus-menerus memotong tripod Dewa Jiulong. Namun, ketika 9 tripod diintegrasikan menjadi satu, kekuatannya benar-benar lebih kuat. Di bawah gempa bumi, pedang lawan akan meledak sedikit demi sedikit. Membunuh. Tripod Dewa Jiulong terus saling membunuh. Ledakan. Pihak lain membombardir tripod Dewa Jiulong dengan satu tangan, dan tripod suci tidak rusak. Namun, lawannya kaget dan mundur. Bunuh, bunuh, bunuh. Luming memanfaatkan kesempatan untuk mengendalikan Jiulong Sending dan terus-menerus membombardir satu sama lain. Serangan Jiulong Sending sombong dan langsung, tanpa keterampilan apapun. Ini menghancurkan secara langsung. Bunuh, bunuh, bunuh anjing itu. Dan berteriak. Ledakan. Nenek moyang klan Dewa Jahat diterbangkan lagi dan lagi. Dia mundur lagi dan lagi. Rambut ungunya berterbangan dan matanya marah. Semut. Nenek moyang klan Dewa Jahat meraung. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Luming dan di tripod 9 Dewa Naga tidak berbeda dengan semut mol di matanya. Tapi sekarang, dia ditekan oleh 2 semut mol, yang membuatnya marah. Dalam raungan, tubuh leluhur klan Dewa Jahat tumbuh dengan cepat, dan gunung yang akhirnya ditinggikan naik ke awan, yang lebih besar dari tripod Dewa Jiulong. Pada saat yang sama, cahayanya lebih sejahtera, dan nafasnya terus meningkat. Tidak, orang ini harus berusaha sekuat tenaga, terlepas dari cederanya, menuju kekuatan tempur puncak. Dan berseru. Ledakan. Saat ini, semangat leluhur klan Dewa Jahat mencapai puncaknya. Mata ketiga mengeluarkan seberkas cahaya, berubah menjadi pedang raksasa, dan memotong ke arah tripod naga. Pada tripod naga, nyanyian naga, juga memancarkan lapisan cahaya, bergemuruh satu sama lain. Bang! Guncangan teror terdengar, area itu, benar-benar meledak, bumi terbelah, ruang itu hancur berkeping-keping. Mereka muncul dalam kehampaan yang gelap dan terus bertarung. Nenek moyang tua dari klan Dewa Jahat bergemuruh dengan satu tangan dan menutupi langit dengan tangan besarnya. Dia membombardir tripod Jiulong. Tripod Dewa Jiulong bergetar hebat lagi. Kemudian, leluhur klan Dewa Jahat melancarkan serangan badai. Pada saat ini, nenek moyang klan Dewa Jahat, terlepas dari cedera mereka, meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak. Itu menakjubkan. Ini adalah pria kuat yang tak tertandingi. Orang yang dihormati di alam semesta benar-benar terlalu kuat. Saat ini, bahkan jika tripod 9 Dewa Naga bersatu, sulit untuk mengalahkan satu sama lain. Mengaum. Mengaum. Tripod Dewa Jiulong ditekan, tetapi naga itu melantunkan tanpa henti dan menjadi semakin keras. Akhirnya, seekor naga sungguhan muncul dari tripod naga. Tidak, itu Kowloon. Ada 9 cakar naga di bawah perutnya. Jiulong muncul. Itu masih sangat imajiner pada awalnya, tetapi menjadi semakin solid. Akhirnya, itu seperti hidup, seperti kebangkitan Jiulong. Nes, Jiulong muncul. Tidak, ini adalah kombinasi dari esensi darahnya dan tanda tripod Dewa Jiulong, jadi kemunculan kembali, bukan entitas. Dan berteriak. Mengaum. Jiulong mengaum, 2 mata naga seterang 2 matahari. Cakar naga melangkah ke langit dan membunuh leluhur Siang si Protos. Kowloon. Nenek moyang klan Dewa Jahat meraung dan matanya berkilat ketakutan. Meskipun dia adalah leluhur dari klan Dewa Jahat, dia bukanlah orang yang bertahan dari zaman kuno, tetapi lahir di belakangnya. Dia belum pernah melihat Jiulong. Tapi dia telah mendengar rumor tentang Kowloon.
Setiap satu dari 10 binatang pertempuran teratas di surga adalah yang teratas, yang sangat mengerikan. Saat itu, klan Dewa Jahat tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati di tangan mereka. Nenek moyangnya, beberapa yang kuat mati di tangan 10 binatang perang teratas. Melihat penampilan Kowloon saat ini, dia secara tidak sadar ketakutan, tetapi dia segera menyadari bahwa ini bukanlah entitas, bukan Kowloon yang sebenarnya. Apa ketakutannya? Dengan raungan, dia membunuh Jiulong dan mulai bertarung dengan Jiulong. Lagi pula, Jiulong hanya dimanifestasikan oleh 9 tetes esensi darah dan tanda di tripod Dewa Jiulong. Dibandingkan dengan masa puncaknya, kekuatan Jiulong jauh tertinggal. Dan leluhur klan Dewa Jahat telah meningkatkan kekuatannya ke puncak. Sulit untuk mengatakan hasil dari perang antara kedua belah pihak. Lu Ming, penting untuk menghancurkan saluran itu sepenuhnya. Jangan bertengkar satu sama lain. Saat ini, suara pendekar pedang jahat itu datang. Tidak buruk. Lu Ming diam-diam mengangguk dan berbisik kepada pendekar pedang jahat itu, "Tuan, bagaimana kita bisa menghancurkan saluran itu sepenuhnya? Jika kamu mengendalikan Kowloon, biarkan dia membombardir lorong itu, mengubah ruang di sana menjadi ketiadaan dan kembali ke kekacauan. Dalam hal ini, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk muncul kembali, untuk mendapatkan waktu bagi kita." Pendekar pedang jahat. Bagus. Lu Ming membuat keputusan dan mulai mengendalikan Jiulong Sending. Ledakan. Kemudian dia berbalik dan pergi dan bergegas ke bagian aslinya. Jiulong Sending berada tepat di bawah Jiulong, mengikuti Jiulong, bergerak cepat menuju bagian aslinya. "Jika kamu ingin pergi, tetap untukku." Nenek moyang klan Dewa Jahat meraung dan mengejar Lu Ming. Lu Ming mengontrol tripod Dewa Jiulong dengan sangat cepat, dan dalam sekejap datang ke saluran asli di sana. Mengaum. 9 naga melolong, 9 cakar menginjak, serangan mengerikan, ledakan ke posisi itu. Area ruang itu, terus-menerus meledak, menjadi partikel terkecil. Pada awalnya, meskipun lorong itu runtuh dan retak, itu tidak sepenuhnya retak. Dari waktu ke waktu, akan terjadi kilatan retakan ruang, sehingga dengan beberapa cara yang ampuh, dimungkinkan untuk membukanya. Namun, jika keruntuhannya cukup teliti, akan sulit untuk membukanya dalam waktu singkat. Nenek moyang keluarga Dewa Jahat secara alami memikirkan apa yang ingin dilakukan Lu Ming. Dia sangat marah dan membunuh Lu Ming. Tetapi pada saat ini, di kedalaman langit, terdengar nyanyian naga, naga asli yang besar dan tak tertandingi muncul, naga mencakar nenek moyang keluarga Dewa Jahat. Itu naga asli. Mata Lu Ming cerah. Ketika dia pertama kali datang ke surga melalui lorong, dia melihat bahwa Jiulong Sending sedang bertarung dengan leluhur klan Dewa Jahat dengan 9 urat naga. Pada saat itu, ada juga naga asli yang sangat besar dan tak tertandingi, yang sangat kuat. Bab 2217. Sebelumnya, Lu Ming belum pernah melihat naga yang sebenarnya. Dia mengira pihak lain sudah jatuh. Sekarang sepertinya dia tidak jatuh. Naga asli ini terjerat dengan leluhur klan Dewa Jahat, membuat pihak lain tidak bisa melewatinya. Lu Ming mengendalikan Jiulong Sending dengan seluruh kekuatannya untuk membiarkan Jiulong terus membombardir ruang angkasa. Ruang terus meledak. Apakah ini leluhur naga? Pada saat ini, Dan melihat naga asli yang sangat besar di langit, dan terkejut. "Zulong, ada apa?" seorang penatua. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Jarang dan sangat terkejut. Lu Ming sangat terkejut. "Tidak, ini bukan Zulong. Jika kamu benar-benar seorang Grandmaster, kamu bisa membunuh klan Dewa Jahat ini dengan menghembuskan nafasmu." "Tidak, itu hanya nafas." Dan sepertinya tidak mendengar kata-kata Lu Ming, bergumam di sana, masih dengan wajah demensia. Lu Ming terkejut. Jika dia menghembuskan nafas, dia bisa meledakkan sampai mati klan Dewa Jahat di depannya. Bagaimana bisa? Klan Dewa Jahat ini sangat kuat. Bahkan jika itu adalah Kaisar Puncak, tidak mungkin dia dibunuh dengan menghembuskan nafas. Namun Puncak Surga, telah berdiri di tempat tertinggi di dunia. Menurut Lu Ming, Kaisar Surga adalah batas kultivasi di dunia ini, dan Puncak sebenarnya tidak terkalahkan. Apakah ada keberadaan yang lebih kuat dari Puncak Surga? Lu Ming berpikir bahwa dan membual. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengendalikan Jiulong dengan seluruh kekuatannya dan membombardir kehampaan. Ini seperti menguleni adonan. Jika kamu tidak menguleni adonan, akan ada banyak retakan. Adonan tersebut tidak sepenuhnya terintegrasi. Kamu bisa memisahkan seluruh adonan di sepanjang celah. Namun, setelah diuleni dan ditumbuk terus-menerus, adonan akan menyatu menjadi satu, dan retakan akan hilang. Sekarang, kekosongan ini, bagian ini, itu saja. Ini seperti adonan sebelum diuleni, dan ada retakan. Di sepanjang retakan ini, roh jahat dapat membuka saluran sepenuhnya. Pengeboman Lu Ming saat ini adalah untuk menguleni adonan, dan untuk mengintegrasikan ruang-ruang ini sepenuhnya, retakan akan hilang. Tentu dibutuhkan tenaga yang luar biasa.
Sulit bagi Kaisar Surga untuk melakukannya. Pada saat ini, 9 tetes darah esensi Jiulong terbang keluar, menunjukkan bahwa Jiulong memiliki kekuatan seperti itu, membuat bagian itu runtuh sepenuhnya dan retakan menghilang. Nenek moyang klan Dewa Jahat secara alami mengetahui rencana Luming. Namun, salah satu dari mereka dihentikan oleh naga asli yang sangat besar dan tidak dapat menyingkirkan yang lain. Kamu, jangan pikirkan itu. Nenek moyang klan Dewa Jahat yang bertarung dengan pendekar pedang jahat meraung, dan cahaya di tubuhnya sangat bagus. Saat ini, dia tidak peduli dengan cederanya, dan mencoba memperparah cederanya dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ledakan. Pendekar pedang jahat itu diledakkan oleh gerakannya. Namun, pendekar pedang jahat itu tidak mundur, dia sekali lagi bergegas ke sisi lain. Dia perlu memberi Luming cukup waktu. Namun, bagaimanapun juga, pendekar pedang jahat itu terlalu banyak terluka. Dia hampir jatuh dalam Perang Dunia Pertama di zaman kuno. Hingga kini, kekuatannya belum pulih. Nenek moyang klan Dewa Jahat pecah dengan seluruh kekuatannya. Dia dikalahkan sama sekali dan dikirim lagi. Tidak baik. Jiulong Ding, kendalikan dengan cemas. Jiulong tidak hanya membombardir kehampaan itu, tetapi tripod Dewa Jiulong itu sendiri juga penuh cahaya dan menuju ke kehampaan. Ruang itu terus meledak, lalu sembuh, lalu meledak. Cepat-cepat. Luming cemas karena pendekar pedang jahat tidak bisa menghentikannya. Jika dia terus seperti ini, pendekar pedang jahat pasti akan jatuh. Begitu pendekar pedang jahat itu mati, bulan di dunia kecil pendekar pedang jahat itu pasti akan mati. Luming harus memahami waktu. Mengaum. Dari tubuh, seluruh tubuh meledak menjadi cahaya terang. Ledakan. Akhirnya, tubuh Kowloon meledak. Ledakan ini membentuk energi yang menakutkan dan menakjubkan. Area ini, semua ruang, benar-benar musnah menjadi ketiadaan dan kekacauan. Tidak. Nenek moyang klan Dewa Jahat meraung. Hahaha, baiklah. Pendekar pedang jahat itu tertawa. Dia tidak lagi memblokir sisi lain, tetapi memamerkan tubuhnya dan bergegas ke 3 orang kuat di 2 kota perbatasan. Dengan 1 kekuatan dan 1 volume, dia naik ke sisi lain dan terbang ke kejauhan. Luming, sudah cukup. Ayo pergi. Suara pendekar pedang jahat terdengar di telinga Luming. Luming mengendalikan Jiulong Sending dan terbang ke pendekar pedang jahat dengan kecepatan tinggi. Dia bertemu pendekar pedang jahat dan terbang ke satu arah. Kedua leluhur klan Dewa Jahat bergandengan tangan untuk membunuh naga asli yang sangat besar. Naga asli yang besar dikalahkan. Tubuh besar itu terus-menerus dihancurkan. Seluruh tubuh naga meledak dan berubah menjadi setetes darah. Dalam sekejap, itu menghilang langsung dari sini. Setetes darah. Kedua leluhur klan Dewa Jahat terkejut dan mata mereka bermartabat. Kemudian, mereka sampai pada bagian aslinya, dan kehampaan itu dengan cepat sembuh. Setelah penyembuhan, tidak ada ruang di sini. Persis sama dengan yang ada di daerah lain. Bagian ini, benar-benar runtuh. Sialan, bunuh semut-semut itu. Nenek moyang tua dari klan Dewa Jahat dengan rambut ungu meraung dan mengejar Luming, pendekar pedang jahat, ke arah pelarian mereka. Nenek moyang lain dari klan Dewa Jahat, serta keluarga Dewa Jahat lainnya, mengejar pendekar pedang jahat satu demi satu. Luming mengendalikan Jiulong Sending dan terbang dengan pendekar pedang jahat dengan kecepatan tinggi. Tapi saat ini, Luming merasa lemah. Bersenandung. Tripod Dewa Jiulong bergetar dan tiba-tiba menyusut. Luming dan Dandan juga terbang keluar dari tripod Dewa Jiulong secara otomatis. Kemudian, tripod Dewa Jiulong dibagi menjadi 9 dan terbang ke alis Luming. Pada saat yang sama, 9 tetes esensi darah terbang keluar dari 9 tripod suci dan tersebar ke tubuh Luming. Sua. Pada saat ini, lampu merah menyala di kejauhan, dan setetes darah menembus kehampaan dan terbang ke tubuh Luming. Luming tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi saat ini, ada rasa kelemahan di tubuhnya. Pergi. Pendekar pedang jahat menggunakan kekuatan, volume Luming dan Dandan, terbang ke depan. Namun, pendekar pedang jahat itu terluka parah. Sebelumnya, untuk mencegah leluhur dari keluarga Dewa Jahat, kecepatannya cepat, tetapi juga terbatas. Di belakang, 2 sosok mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Mereka adalah nenek moyang dari 2 Dewa Jahat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dandan meratap. Sekarang, pendekar pedang jahat itu terluka parah. Jelas bahwa tripod Jiulong Sending kehabisan energi. Bagaimana cara menghadapi 2 leluhur klan Dewa Jahat? Kamu kura-kura, kamu benar-benar rakus akan hidup dan takut mati. Tidak ada bedanya dengan masa itu. Pendekar pedang jahat itu melirik Dandan dengan ringan dan meremehkan Tao. Apa yang kamu bicarakan? Kamu memberiku rasa hormat, apakah kamu mengerti superioritas atau inferioritas? Kamu adalah generasi mudaku, mengerti? Dandan tidak senang, pendekar pedang jahat dengan mata besar. Oh, benarkah?
Kalau begitu aku hanya bisa meninggalkanmu dulu, mungkin aku bisa menunda pihak lain sedikit. Pendekar pedang jahat itu berbicara dengan enteng. Dan langsung layu. Dia memasang senyum di wajahnya, menatap pendekar pedang jahat itu dengan lembut dan berkata, jangan bercanda saja denganmu. Kita semua adalah kenalan lama. Tenang, tenang, hahaha. Selain itu, Luming membenci. Dua batas kota tiga tuan, juga dibenci. Ini lebih cepat daripada membuka buku. Bab 2218. Pendekar pedang jahat itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia membawa orang-orang itu dan terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, kedua leluhur klan Dewa Jahat semakin dekat, dan jarak antara mereka semakin pendek dan pendek. Kamu harus mati hari ini, tidak diragukan lagi. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati, aku akan mencabut jiwamu, membiarkanmu menderita. Nenek moyang dari klan Dewa Jahat berbicara dengan dingin. Mereka benar-benar marah. Tidak mudah menemukan saluran menuju kerajaan Yuan. Selama kamu mengambil saluran ini, kamu dapat mengirim pasukan besar ke kerajaan Yuan. Dalam hal ini, akan jauh lebih mudah untuk menyerang wilayah surga Taking. Tapi sekarang, semuanya hancur. Meskipun saluran tersebut merupakan saluran bawaan, namun seiring berjalannya waktu, saluran tersebut tetap akan terungkap secara otomatis, dan tentunya membutuhkan waktu lama untuk pulih. Yang paling penting adalah beberapa tokoh leluhur mereka secara pribadi bergerak, tetapi mereka disabotase oleh beberapa generasi muda. Ini benar-benar memalukan. Pembunuhan mereka, tentu saja, berat. Mereka terus-menerus menutup jarak dengan Luming, yang membuat Dan pucat. Namun, pendekar pedang jahat itu sangat tenang. Dengan energinya sendiri, dia menyelimuti Luming dan yang lainnya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, pendekar pedang terbang itu berhenti. Yah, kenapa kamu tidak lari? Wajah Dan menjadi lebih putih. Tunggu mereka. Pendekar pedang jahat itu berbicara dengan lemah, dan yang lain tidak bisa merasakan kepalanya. Kedua leluhur dari klan Dewa Jahat juga terpana, dan mata mereka berkilat karena keraguan. Mereka tidak mengerti mengapa pendekar pedang jahat itu berhenti tiba-tiba. Tapi mereka tidak berhenti dan terus mengejar. Ketika mereka hendak mendekati Luming, mereka tiba-tiba bersinar di langit, barisan sosok muncul di udara. Sosok-sosok ini termasuk manusia dan hewan, seperti rubah raksasa dan menjulang tinggi, roh raksasa dengan lebar sayapnya menghalangi langit dan unicorn bersisik. Ada lebih dari selusin angka. Membunuh. Bunuh semua orang asing. Sosok-sosok ini, satu persatu, membunuh Nian Chongqiao, melihat kedua leluhur dari keluarga Dewa Jahat, lalu membunuh mereka. Luming dan tertegun. Jelas, angka-angka ini adalah tanda yang tak terhapuskan yang ditinggalkan oleh orang-orang terkuat di dunia yang tewas dalam perang di zaman kuno. Aku hanya tidak menyangka ada lebih dari selusin di sini. Mata pendekar pedang jahat itu menunjukkan pandangan gelap, seolah-olah dia sedang mengingat, dan menghela nafas. Pada saat itu, selusin orang kuat terbunuh di sini, sangat tragis. Orang-orang kuat ini tidak mau mati, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di ranjang kematian mereka. Kerumunan itu sangat menginspirasi dan kemudian menghela nafas. Berapa banyak orang kuat yang terkubur di tanah ini di bawah kaki kita. Tidak heran pendekar pedang jahat akan lari ke sini. Dia tahu bahwa ada lebih dari selusin tanda kuat. Jika dua leluhur dari klan Dewa Jahat, jika mereka berada di periode seluruh tubuh, tanda kuat ini tidak akan efektif bagi mereka, dan bahkan tidak akan terungkap. Namun, pihak lain sekarang terluka parah, terlepas dari cedera, dia telah melakukan upaya penuh untuk keluar, dan kerusakannya lebih serius, dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Tanda ini akan sangat berguna bagi mereka. Pendekar pedang jahat. Memang, saat ini, dua leluhur klan Dewa Jahat dikepung oleh lebih dari selusin tanda kuat, dan untuk sementara waktu, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Meskipun kekuatan tempur orang-orang kuat ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya, mereka juga sangat kuat. Selusin dari mereka bergandengan tangan untuk sepenuhnya mengelilingi kedua leluhur klan Dewa Jahat. Sulit bagi mereka untuk bergegas keluar untuk sementara waktu. Ayo pergi ke dua kota. Pendekar pedang jahat, dengan Luming dan yang lainnya, dalam sekejap, menuju dua kota. Kecepatan pendekar pedang jahat itu luar biasa, dan tampaknya, menghindari tanda kuat di sini, dia akan segera meninggalkan medan perang kuno. Dari medan perang kuno ini, kita sampai pada area yang lebih luas. Daerah ini juga merupakan medan perang, dengan lubang di mana-mana dan tulang mati di mana-mana. Kedua alam telah bertarung selama bertahun-tahun tanpa henti di medan perang ini. Aku tidak tahu berapa banyak makhluk yang jatuh di medan perang ini. Datang ke sini, kecepatan pendekar pedang jahat lebih cepat. Dalam sekejap, sebuah kota besar muncul di depannya. Ini. Rao adalah Luming yang telah melihat banyak kota kuno yang megah, tetapi setelah melihat kota besar ini, dia masih menarik napas.
Tembok kota besar terbuat dari segala jenis logam keras dan tak tertandingi. Ada rune tak berujung pada mereka. Tembok kota sangat tinggi sehingga terlihat ada tentara yang berjalan di atas tembok. Lebar tembok kota bahkan lebih menakjubkan. Luming, penglihatan Luming, tidak bisa melihat ujung dari kedua sisi. Alasan mengapa kedua kota perbatasan itu disebut dua kota perbatasan adalah untuk memisahkan kedua perbatasan itu. Dua kota perbatasan benar-benar memisahkan surga Taiking dan surga Hunyuan, dan sepenuhnya memblokir pintu masuk Taiking Tianyu. Bisa dibayangkan betapa luasnya. Perisai cahaya, diselimuti di luar tembok kota, adalah perisai pelindung yang dibentuk oleh barisan besar. Alam Segawi Dinasti Qing, selama bertahun-tahun, tidak dihancurkan oleh ras alien, dua kota perbatasan, kontribusinya sangat diperlukan. Tampaknya pasukan alien telah mundur. Dua perbatasan kota tiga kuat, salah satu mulut orang tua, nama orang ini adalah Lagu Tianlong. Namun sebelumnya, ada kelompok alien tak berujung yang menyerang kota dua kerajaan itu. Mungkin mereka telah menerima berita dari medan perang kuno, jadi mereka mundur. Mereka terbang ke langit, dan mereka bahkan setinggi tembok kota. Para prajurit di tembok telah melihat mereka. Aku Song Tianlong, buka susunannya dan biarkan kami masuk. Song Tianlong berbicara. Ini Lagu Tianlong, buka lariknya. Di dalam tembok kota, terdengar suara. Segera, perisai cahaya di luar tembok mulai menggeliat, dan sebuah pintu yang hanya bisa dilewati satu orang muncul. Kerumunan masuk secara terpisah. Sungguh tontonan. Masuki dua perbatasan kota, berdiri di langit, memandang jauh. Di dalam tembok dua kota perbatasan, ada barak yang luas, semua jenis bangunan kuno, menjulang dari langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di dalamnya. Apa tontonan? Sebelumnya, kalian semua telah terluka. Biarkan aku mengatur akomodasi untukmu. Ikutlah denganku. Jalan Song Tianlong, orang-orang mengikutinya, terbang ke kejauhan. Segera, mereka datang ke sebuah istana besar, Lagu Tianlong segera mengatur agar mereka hidup. Di halaman lain. Dan, kamu melindungi Dharma untukku dulu. Luming berkata kepada Dan Dao. Dia duduk dengan lutut disilangkan. Sebelumnya, Jiulong Sending terbang ke alisnya, 9 tetes darah esensi Jiulong tersebar ke seluruh tubuhnya. Selain itu, setetes darah lainnya juga terbang ke tubuhnya. Luming tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat. Pertama, Luming melihat tubuhnya. Sebelumnya, 9 tetes darah esensi Jiulong terbang keluar, yang membuatnya merasa hampa, dan kekuatan fisiknya sangat melemah. Namun kini, kekuatan fisiknya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga penuh energi, dan beberapa luka sebelumnya telah pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia merasa kekuatan fisik orang lain lebih kuat dari sebelumnya. Ini. Apakah esensi darah Jiulong terbang ke tripod Dewa Jiulong dan mengeluarkan kekuatan, sehingga tubuhku diubah lagi dan menjadi lebih kuat? Luming menebak. Bab 2219. Luming merasa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit gerakan, getaran otot, nyanyian naga. Darah Luming, tampaknya ada lompatan Jiulong kecil yang tak terhitung jumlahnya. Luming terlihat bahagia. Ini adalah hal yang baik. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat daya juangnya dan semakin kuat vitalitasnya. Kemudian, kekuatan jiwa Luming tenggelam ke lautan pengetahuan dan mengamati tripod Dewa Jiulong. Tripod Dewa Jiulong telah ditangguhkan di lautan pengetahuannya sejak memasuki laut. Kesembilan tripod besar itu gelap dan kusam. Pola pada mereka mati dan berat, seolah-olah mereka telah kehilangan spiritualitasnya. Luming memanifestasikan dirinya dalam kesadarannya sendiri tentang laut, memperhatikan dengan cermat, dan akhirnya mencoba memotivasi Jiulong Sending, tetapi dia tidak menanggapi sama sekali. Jiulong Sending tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya. Tampaknya hilangnya Jiulong Sending dalam Perang Dunia Pertama sangat besar. Tidak ada energi sama sekali. Tidak dapat dipulihkan atau dikendalikan lagi. Luming berspekulasi bahwa pada saat yang sama sangat disayangkan. Jika dia bisa mengendalikan Jiulong Sending, dia akan menjadi yang teratas di surga. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Ren Luming mencoba, dia tidak dapat menghidupkan kembali Jiulong Sending. Tidak ada gerakan sama sekali. Pikirkan tentang itu. Selama periode waktu ini, Jiulong Sending telah mengalami 2 perang berturut-turut. Ketika Luming datang, tripod Dewa Jiulong mengambil 9 urat naga untuk bertarung melawan 4 orang terkuat di masa kejayaan klan Dewa Jahat. Akhirnya, keempat leluhur keluarga Dewa Jahat terluka parah, yang pasti berkontribusi banyak pada tripod Dewa Jiulong. Tripod Dewa Jiulong itu sendiri diledakkan ke tanah dan hampir kehilangan spiritualitasnya. Luminglah yang mengaktifkannya dengan darah esensi Jiulong dan darah sehingga mereka dihidupkan kembali. Namun, setelah perang dunia lainnya, Kowloon akhirnya terungkap. Namun, Jiulong akhirnya meledak. Hilangnya tripod Dewa Jiulong sangat serius. Sekarang, tidak sulit untuk dipahami. Bisakah kamu mengeluarkannya?
Luming berpikir bahwa setelah banyak upaya, dia akhirnya dapat memanggil tripod Dewa Jiulong dari lautan pengetahuan, tetapi dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya, seperti tripod yang ditinggalkan. Lupakan. Luming menggelengkan kepalanya dan berencana mempelajari Jiulong Sending saat dia punya kesempatan. Ngomong-ngomong, setetes darah lain terbang ke tubuhku sebelumnya. Darah macam apa itu? Di mana itu? Luming memikirkan darah misterius itu. Dengan setetes darah misterius yang terbang ke tubuh, Luming sedikit khawatir. Zai dengan hati-hati memeriksa seluruh tubuh. Tapi di sekujur tubuh, tidak ada bekas tetesan darah itu. Tidak, hatinya berbeda. Akhirnya, Luming menemukan kelainan di hatinya. Dia tenggelam ke dalam hatinya dan menemukan setetes darah. Setetes darah ini, sebening kristal, darah, sebenarnya ada naga kecil asli, terus berenang. Apakah ini darah naga yang asli? Apakah itu naga yang asli? Luming memikirkan naga asli yang bertarung dengan klan dewa jahat di medan perang kuno. Luming mencoba mencari tahu apakah naga asli yang terluka dan darah keluar. Hanya setetes terbang ke tubuhnya. Kekuatan jiwa Luming dekat dengan setetes darah ini dan mencoba mengendalikannya. Mengaum. Tiba-tiba, darah menyembur keluar. Suara nyanyian naga penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya, dan memiliki semacam perasaan kuno. Tampaknya itu adalah keberadaan yang datang dari tahun-tahun sebelum tahun-tahun tanpa akhir, dengan rasa tahun yang kuat. Mengaum. Naga itu melantunkan tanpa henti, tetesan darah itu, benar-benar bergerak, berubah menjadi naga sungguhan, meraung ke langit, sepasang mata naga, seperti dua putaran matahari. Luming seperti dua kacang polong dalam pertempuran yang sama. Dia menemukan bahwa naga asli yang berlumuran darah persis sama dengan naga asli yang bertarung di hadapan dewa jahat. Pada saat ini, pandangan naga yang sebenarnya bukan pada kekuatan jiwa Luming, tetapi ke arah lain, arah tulang belakang Luming, yaitu arah pembuluh darah ketiga. Membunuh. Pada saat ini, darah ketiga tampaknya memiliki semacam resonansi, dari darah ketiga, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Suara ini, penuh niat membunuh tanpa akhir, hampir mengguncang jiwa Luming. Membunuh. Membunuh. Satu demi satu raungan pembunuh datang, dan tetesan darah dari pembuluh darah ketiga tampaknya berubah menjadi lautan darah yang luas, dan gelombang darah bergulir dan pikiran membunuh tidak ada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Luming menemukan bahwa banyak hal di luar dugaannya. Dia tidak bisa mengendalikan pembuluh darah ketiga, atau setetes darah naga asli. Membunuh. Di lautan darah, seruan pembunuhan semakin kuat dan kuat. Darah tak berujung berubah menjadi wajah, tapi kemudian berubah menjadi wajah binatang, terus berubah. Pada saat ini, di lautan darah, kekuatan tak berujung tampaknya mengalir keluar dan memusnahkan jiwa Luming. Luming terjebak dalam pikiran membunuh yang tak ada habisnya dan berubah menjadi boneka pembunuh. Tidak. Luming mengaum, jiwanya bersinar dan menjaga hatinya. Namun, kekuatan di lautan darah semakin kuat dan kuat, membunuh langit. Mengaum. Pada saat ini, naga asli yang diubah oleh tetesan darah naga asli itu melihat ke langit dan mengaum. Tampaknya itu melawan pembuluh darah ketiga. Ada apa? Mengapa darah tiba-tiba lepas kendali? Apakah ini terkait dengan tetesan darah naga asli ini? Tapi bagaimana darah naga asli bisa menyebabkan perubahan abnormal pada pembuluh darah ketiga? Tampaknya darah naga yang asli, dan pembuluh darah ketiga, berlawanan satu sama lain. Dalam benak Luming, pikiran berubah. Dia berhati-hati untuk tidak membiarkan pikiran membunuh yang tak ada habisnya dalam darah ketiga dihancurkan. Kalau tidak, dia akan menjadi boneka pembunuh selamanya. Namun, kekuatan darah ketiga terlalu kuat untuk mengungguli dia. Saat ini, di luar, Dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Dia tidak bisa mendengar apa yang terjadi di tubuh Luming, bahkan nyanyian naga yang mengejutkan atau teriakan pembunuhan yang mengerikan. Sepertinya hanya Luming yang bisa mendengarnya. Satu-satunya pengecualian adalah tubuh Luming terus bergetar, ditutupi oleh aliran cahaya darah, dan wajahnya agak ganas. Ada apa, nak? Setetes darah Zulong tidak akan seperti ini. Dan bergumam pada dirinya sendiri dan berbalik ke arah Luming. Dia ingin membantu Luming, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus campur tangan. Saat ini, tubuh Luming telah memasuki tahap kritis. Kekuatan jiwa Luming diselimuti lapisan darah. Pikiran membunuh tanpa akhir terus-menerus memengaruhi jiwa Luming. Bunuh, bunuh, bunuh. Ide pembunuhan Luming semakin kuat dan kuat. Sepertinya dia ingin membunuh semua orang di dunia sebelum dia menyerah. Bersenandung. Pada saat ini, tulang punggung Luming mengalami fluktuasi. Darah dari prasasti penjara Zen secara otomatis muncul dan berubah menjadi raksasa, memancarkan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Tentu saja, semua ini adalah perasaan Luming sendiri. Orang di luar tidak bisa melihatnya. Ada beberapa karakter besar di prasasti Zenyu yang lebih cemerlang. Akhirnya,
tiga karakter besar muncul dari prasasti Zenyu, yang ditekan ke darah ketiga. Membunuh. Darah ketiga, gelombang darah melonjak, berdampak pada tiga karakter. Namun, tubuh besar prasasti Zenyu ditekan. Tubuh besar prasasti menjadi lebih besar dan lebih besar, berdiri di atas lautan darah. Energi misterius dan tak terduga terus mengalir ke lautan darah. Bab 2220. Sudah ada dua sisa di prasasti, yang memancarkan cahaya tanpa batas. Mereka memiliki kekuatan tak terbatas untuk menekan, dan mereka terus menekan di lautan darah. Di lautan darah, wajah besar, terus berubah menjadi wajah semua jenis makhluk, pada saat yang sama, terus mengaum, sepertinya sangat tidak rela. Mengaum. Deru naga asli yang dibuat oleh tetesan darah itu tampaknya bekerja sama dengan darah prasasti penjara Zen untuk menekan darah ketiga. Lambat laun, di pembuluh darah ketiga, gelombang darah menjadi lebih kecil, dan peluang membunuh berangsur-angsur memudar. Akhirnya berubah menjadi setetes darah, bersembunyi di tulang belakang Luming. Kemudian, darah dari prasasti Zenyu menghilang, dan itu juga terbang ke tulang belakang Luming dan menghilang. Saat ini, tubuh Luming berhenti bergetar dan gas darahnya menghilang. Mengaum. Naga asli yang dibuat oleh setetes darah itu mengaum, dan kemudian berubah menjadi setetes darah dan mengalir ke jantung Luming. Kemudian, tetesan darah berubah menjadi benang darah kecil, yang mengalir melalui seluruh tubuh Luming dari pembuluh darah dan menembus struktur muskuloskeletal Luming. Gosok. Otot Luming mulai menggeliat, dan tulangnya bergetar. Ada nyanyian guntur dan naga. Tubuh Luming sedang ditempa dan diperbaiki. Betapa kerennya. Mata Luming bersinar. Dia merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dengan cepat. Kecepatan penguatan ini dapat dirasakan dengan jelas. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, Luming merasa tubuhnya 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan tetesan darah itu juga sedikit lebih kecil, hanya sedikit, sekitar 1% lebih kecil. Saat ini, tetesan darah, bukan darah, tenang, seolah menyatu dengan hati. Saat ini, Luming membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia merasa lengket di sekujur tubuhnya. Itu adalah kotoran yang keluar dari kedalaman tubuhnya. Pikiran hati bergerak, memiliki nyala api untuk menyebar dari tubuh, membakar kekotoran ini hingga bersih. Kekuatan tubuh telah berlipat ganda, dan kekuatan tempurku juga telah meningkat pesat. Ada senyum di wajah Luming. Kemudian dia melihat wajah putih dan lembut, yang diperbesar di depan Luming. Dia menatap Luming dengan hati-hati, kiri dan kanan. Dan, apa yang kamu lihat? Luming memutar mulutnya. Kamu punya banyak rahasia di dalam dirimu, nak. Mata Dan menetes, semakin penasaran. Ngomong-ngomong, darah macam apa ini? Pikiran Luming tenggelam ke dalam hatinya, dan ketika dia memikirkannya, setetes darah keluar dan muncul di ujung jari Luming. Kamu dapat melihat bahwa ada naga sungguhan yang berenang di dalamnya. Mata Dan menatap sekeliling, menatap setetes darah. Apakah ini darah dari naga yang terluka sebelumnya? Lu Mingdao. Wall, sudah kuberitahu, naga asli sebelumnya bukanlah naga asli, tapi dibentuk oleh tetesan darah ini. Jalan Dan. Apa? Lu Ming terkejut. Di medan perang kuno, naga asli yang bertarung dengan leluhur klan dewa jahat berubah menjadi setetes darah. Bagaimana itu bisa begitu menakjubkan? Terkejut. Sudah kubilang, ini bukan esensi darah, hanya setetes darah biasa. Jika aku membacanya dengan benar, ini seharusnya setetes darah biasa Zulong. Jalan Dan, mata masih menatap tetesan darah, perlahan menjadi panas, menunjukkan warna serakah, ingin sekali menelan tetesan darah ini. Luming dengan cepat membuang setetes darah ini dan memasukkannya kembali ke jantung. Zulong, apa itu Zulong? Luming semakin penasaran karena dia belum pernah mendengar nama itu. Zulong, itu legenda. Dikatakan bahwa itu adalah naga asli tertua di dunia. Ini adalah leluhur dari semua keluarga naga. Ini adalah naga asli pertama. Dan berbicara dengan santai, matanya tampak menunjukkan sedikit kekaguman. Naga sejati pertama, nenek moyang dari semua manusia naga. Luming juga kaget, luar biasa. Apakah Zulong lebih kuat dari Kowloon? Luming lalu bertanya. Omong kosong, apa itu Kowloon? Jiulong hanyalah variasi dari naga asli. Bakatnya lebih kuat dari naga asli lainnya, jadi dia memiliki pencapaian seperti itu. Namun, dibandingkan dengan naga leluhur, itu bukan apa-apa. Dikatakan bahwa Zulong benar-benar tak terkalahkan. Itu di luar jalan surga. Artinya, jalan surga harus tunduk padanya. Bagaimana mungkin? Kaisar surga mengendalikan jalan surga, yang merupakan seni bela diri tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin ada makhluk yang bisa melampaui jalan surga? Mata Luming membelalak tak percaya. Dalam kognisinya, Kaisar surga adalah batasnya. Dia setara dengan jalan surga. Tidak ada bencana alam. Dia abadi dan hidup dengan langit dan bumi. Tapi ada makhluk yang bisa melampaui jalan surga, yang benar-benar merusak kognisinya. Akhirnya,
Luming memandang Dandan dan berkata dengan curiga, kamu tidak menyombongkan diri lagi, apakah kamu membodohiku? Nafas Zulong. Setetes darah yang kamu dapatkan hanyalah setetes darah Zulong. Kurasa itu harus ditinggalkan oleh Zulong untuk menekan saluran itu. Jalan Dandan. Tidak bisakah, bisa dikatakan, Zulong punya musuh. Hati Luming bergetar. Zulong meninggalkan setetes darah untuk menekan saluran itu. Jelas, Zulong ada di sisi surga. Namun hanya menyisakan setetes darah, tubuh aslinya tidak ada, yang menunjukkan bahwa Zulong memiliki musuh. Jika benar-benar sekuat yang dikatakan Dandan, situasinya benar-benar serius. Apakah ada teror semacam itu di sisi lain? Dandan mengerutkan kening, dan wajahnya jarang dan bermartabat. Dia berkata, jelas ada level itu dalam ras alien. Kalau tidak, surga tidak bisa jatuh ke level ini. Begitu naga leluhur keluar, kaisar surga sulit dikalahkan. Sayangnya, aku punya tidak melihat keberadaan level itu dari pihak lain. Luming menghela nafas bahwa dua perang dunia itu bahkan lebih tragis dari yang dibayangkan. Dengan prestasinya, dia tidak bisa menghalangi. Perbedaannya terlalu jauh. Kemudian, dia menahan diri dan berkata, bagaimana darah Zulong bisa muncul dalam diriku? Apakah itu terkait dengan esensi darah Jiulong? Seringkali, nak, kamu benar-benar beruntung. Bahkan aku iri padamu sampai mati. Meskipun setetes darah ini hanyalah setetes darah Zulong biasa, dan dalam perang sebelumnya, ia telah kehilangan banyak, tetapi tidak sepele. Jika kamu bisa memperbaikinya, manfaatnya akan luar biasa. Bagaimana kamu bisa iri, cemburu, dan benci? Ngomong-ngomong soal punggung, mata Dandan merah. Ini benar-benar merah. Dia berbalik ke arah Luming, berharap untuk menggigit Luming. Luming merasakan kulit kepalanya mati rasa dan berteriak, apa yang kamu lihat? Pergi, omong-omong, sudah berapa hari kita kembali? Dandan menjilat bibirnya dan berkata, sudah 10 hari. 10 hari, begitu cepat. Luming bergumam. Dia merasa itu hanya sebentar, tapi itu 10 hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada pendekar pedang jahat itu. Luming memikirkan pendekar pedang jahat itu. Pedang terbang, dan Mulan beberapa orang berjalan keluar halaman dan berjalan menuju halaman lain. Terima kasih sudah subscribe Penatua.